Sebelum memulai recapnya, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat menonton. Cerita dimulai dengan seseorang yang bertanya, apakah kalian tahu dan apakah kalian ingat? Ini adalah cerita yang sangat-sangat lama sekali. Kisah ini dimulai dengan raja manusia yang menemukan dan membuka pintu yang terhubung dengan dunia lain. Ketika pintu itu terbuka, manusia mulai berlarian dengan rasa takut mereka. Alasan mereka berlari ketakutan dikarenakan muncul banyak makhluk mengerikan dari dalam sana. Itu terjadi karena dunia di seberang pintu tersebut adalah demonic realm, tempat tinggal dari iblis-iblis mengerikan. Makhluk-makhluk mengerikan itu terus bermunculan dari dalam sana, dan dunia yang selalu damai menjadi kacau. Banyak manusia yang mati, dan dunia benar-benar berubah warna menjadi merah darah. Kemudian Raja Manusia memohon kepada dewa. Seorang raja memohon pada dewa. Dirinya memohon untuk diberkati dengan kekuatan untuk mengalahkan makhluk-makhluk jahat itu. Ketika dia memohon, cahaya yang begitu terang jatuh dari langit. Dan makhluk-makhluk itu menghilang seperti citelan asap hitam. Setelah itu, tanda khusus mulai muncul pada manusia-manusia tertentu. Dan mereka yang memiliki tanda khusus itu mendapat kemampuan misterius. Orang yang memiliki kekuatan untuk melawan makhluk-makhluk mengerikan itu dipuja dan dipanggil penyihir. Dan karena mereka dikatakan kedamaian, kembali terwujud pada dunia. Tetapi yang tidak diketahui oleh banyak orang, apa benar yang mengabulkan permintaan sang raja adalah dewa? Di bawah 2 bulan yang bersinar terang, di sebuah tempat di mana orang-orang sedang mengadakan acara dengan riang gembira, di dalamnya terlihat orang-orang kelas atas sedang saling mengobrol satu sama lain, dengan lantunan musik yang terus dimainkan. Di saat itu, seseorang berkata kalau ini sangat menjengkelkan. Seorang wanita kesal karena seorang wanita berkata padanya kalau ini adalah kumpulan penyihir, tetapi ternyata hanya kumpulan orang berpengaruh. Mendengar kekecewaan wanita itu, wanita di belakangnya mulai tertawa canggung. Dan kesal, wanita itu berkata, dirinya tidak akan datang jika dirinya tahu kalau tempat ini hanya dipenuhi bangsawan remeh. Dengan berbisik, wanita di belakangnya mulai memanggil wanita itu sebagai Nona Sharon. Dia berkata kalau mereka bisa mendengarnya jika berbicara sekeras itu. Dengan masih kesal, wanita itu yang memiliki nama Sharon berkata kalau dia juga sebelumnya berkata kalau Black Magi mungkin akan datang. Tetapi melihat orang-orang di sini, dirinya sadar kalau dirinya benar-benar tertipu. Pelayannya berkata dirinya yakin nonanya akan mendapatkan kesempatan lain untuk bisa bertemu dengannya. Mendengar itu, dengan pasrah, Sharon berkata kalau dirinya akan langsung pulang setelah menyanyikan satu lagu seperti perjanjiannya. Mendengar itu, pelayannya membenarkannya. Pelayan itu berkata kalau itu dikarenakan sepertinya ada peringatan muncul monster di hutan Lupin. Pelayan itu menambahkan kalau dirinya juga mendengar kalau iring-iringan kereta yang melewati hutan rusak parah. Dengan kebingungan, Sharon bertanya-tanya bagaimana bisa bangsawan-bangsawan itu masih mengadakan pesta tanpa memperdulikan semua itu. Dirinya merasa kecewa mengetahui hal itu. Mendengarnya, dengan panik pelayannya mulai berbisik memanggil Nona Sharon yang dia anggap berbicara terlalu keras. Saat dia berdiri di atas panggung, dirinya berpikir kalau dirinya benar-benar ingin bertemu dengan Black Magi. Saat Sharon baru mengangkat gaunnya, orang yang berada di sana merasa bersemangat dengan Sharon yang akhirnya akan mulai bernyanyi. Salah satu dari mereka berkata kalau dirinya tidak menyangka akan bisa melihat nyanyian Sharon di sini. Salah seorang mereka mendengar rumor kalau Sharon mempunyai suara yang sangat indah. Dia penasaran apakah rumor itu benar. Saat salah satu dari mereka penasaran apakah dia benar-benar sehebat yang dirumor, tiba-tiba dia tidak melanjutkan perkataannya. Di saat itu, Sharon kebingungan dengan suasana yang tiba-tiba menjadi sepi. Saat melihat ekspresi mereka yang terlihat terkejut, membuatnya kebingungan karena dirinya bahkan belum mulai bernyanyi. Saat Sharon kebingungan dengan ekspresi yang dibuat mereka, tiba-tiba mereka mulai berlarian, melihat para monster yang menatap dari luar dengan tatapan membunuh. Melihat mereka yang berlarian membuat Sharon sadar kalau semua itu bukan karena melihatnya. Saat melihat ke belakang, Sharon terkejut melihat monster-monster itu yang mulai memecahkan kaca. Saat melihat monster itu mulai memecahkan kaca lebih keras, membuat Sharon kebingungan. Setelah kaca yang berada di tempat itu mulai pecah, Sharon yang tidak bergerak masih kebingungan dengan apa yang terjadi.
Saat pelayannya memanggilnya dengan sebutan Nona Sharon, dia terlihat tidak bergerak karena masih syok. Saat dia masih tidak bergerak, seseorang mulai datang dan menyerang monster yang akan menyerang Sharon. Mendapatkan serangan darinya, membuat monster itu mulai berteriak kesakitan. Saat melihatnya, Sharon tersentak. Matanya mulai menatap tajam pada seseorang yang sepertinya dia kenali. Orang itu mulai melompat dan menyerang monster-monster itu dari atas. Dan dengan satu serangan kegelapan miliknya, dia mulai menggunakannya untuk menyerang monster-monster itu. Dan ketika efek serangannya mulai muncul, monster-monster itu mati dalam sekejap. Dengan tetesan darah, monster itu yang mulai mengenai Sharon. Sharon yang terjujur lesu mulai didatangi oleh pelayannya yang khawatir saat menyebut namanya. Saat pelayannya yang khawatir bertanya apakah dia baik-baik saja, Sharon berkata kalau dirinya sepertinya tahu dengan orang yang barusan menyelamatkannya. Sharon berkata kalau dirinya yakin orang itu adalah Ophions. Di atas monster yang telah mati, berdirilah seorang pria yang berada di atasnya. Dia adalah Black Mage. Saat mendengar Sharon yang berbicara tentangnya, dia mulai meliriknya. Saat Sharon berkata kalau dia benar-benar Black Mage, pelayannya berkata kalau dirinya mengerti. Tetapi sekarang dirinya ingin nyonyanya ke tempat yang aman. Saat mendengar nama Black Mage, pengunjung mulai bertanya-tanya apakah dia barusan berkata Black Mage. Orang-orang mulai berbicara berkata kalau Black Mage berada di sini. Seseorang di antara mereka berkata kalau dirinya pernah mendengarnya. Dia merupakan penyihir terkenal dari Ophions. Di saat itu, salah satu orang dari mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar seseorang yang menyelamatkan banyak orang pada hari itu. Black Mage terlihat mulai berjalan ke arah Sharon setelah membunuh para monster. Saat dia berkata aku, dengan terkejut Sharon bertanya apa yang ingin dia katakan. Black Mage bertanya apakah dia terluka. Mendengar itu membuat Sharon yang kebingungan berkata tidak. Dia berkata kalau dirinya baik-baik saja. Black Mage yang mendengarnya bersyukur. Setelah terdiam sesaat, Black Mage meminta maaf karena menanyakan ini di tengah-tengah kekacauan. Tetapi dia memiliki hal yang ingin ditanyakan. Saat menunggu Black Mage yang mulai bertanya, Sharon mulai tersipu. Sambil menatap dengan serius, dia bertanya apakah dirinya boleh meminta sesuatu. Dengarnya, dengan semangat Sharon berkata tentu, dan memintanya untuk mengatakan permintaan apapun. Sambil mulai merokok sesuatu di dalam jaketnya, Black Mage berkata baiklah kalau begitu. Sambil memegang kertas dan pena, Black Mage bertanya padanya, apakah dirinya bisa meminta tanda tangannya. Saat sering kebingungan dengan perkataan Black Mage yang berkata tanda tangan, Black Mage menjawab iya. Dan untuk itu, dirinya memintanya untuk tanda tangan di kertas yang dia pegang. Saat Sharon bertanya apakah hanya itu, Black Mage berkata padanya untuk mencantumkan namanya juga jika dia bisa. Keesokan harinya, di tempat yang sepertinya adalah guild, saat Black Mage masuk, orang-orang mulai membicarakan tentangnya. Mereka bertanya-tanya apakah ini sungguhan. Saat melihatnya, salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah dia baru kembali dari misinya. Orang lainnya berkata kalau dirinya ingin mencoba berbicara dengannya. Saat semua orang membicarakannya, Black Mage berpikir kalau dirinya benci tempat yang ramai. Dengan gugup, dia berkata kalau inilah alasannya tidak mau masuk saat berpenampilan seperti ini. Saat melihatnya, seseorang mulai terkejut. Di saat itu, seseorang mulai salah memanggilnya dengan menyebutnya Ru. Ya seketika itu juga dia ganti dengan memanggilnya Blow. Mendengar panggilan itu membuat Black Mage yang bernama Blow mulai menoleh ke arahnya dengan kebingungan. Saat wanita itu bertanya kenapa dia masuk lewat pintu utama di jam ini, Blow yang melihatnya mulai memanggilnya Nona Ren. Sambil mulai mendekat dan berbisik, Ren berkata kalau itu pasti karena master yang menyuruhnya ke sini untuk melaporkan misinya. Mendengarnya, Blow berkata iya. Dia berkata kalau ini benar-benar merepotkan. Sambil tertawa kecil, Ren berkata walaupun begitu, dia tetap menyelesaikannya. Mendengarnya, Blow berkata kalau dirinya tidak memiliki pilihan karena dirinya hanyalah orang yang tidak memiliki kekuasaan. Sambil menunjuk banyak kertas yang dipegang Ren, Blow bertanya apa yang dia pegang. Dengan gugup, Ren berkata kalau ini bukanlah apa-apa, karena yang dirinya pegang hanyalah dokumen. Dengan tergesa-gesa, Ren berkata kalau dirinya harus pergi sekarang. Dia berkata kalau Master seharusnya ada di kantornya. Untuk itu, dirinya ingin dia segera ke sana agar setelahnya bisa makan bersama nanti. Mendengar itu, Blow mulai mengiyakannya. Saat Ren mulai berjalan pergi, selembar kertas yang dia pegang mulai terjatuh.
dan Blue yang melihatnya sadar akan hal itu. Saat Blue mulai mengambilnya dan berkata pada Rin yang dia panggil Nona Ren kalau dia menjatuhkan kertasnya, Blue yang melihat isi kertas itu mulai menatap dengan tajam. Dia terkejut melihat poster dirinya yang dituliskan untukmu, aku bisa melakukan apapun. Di dalam kertas itu juga bertuliskan kirimkan permintaanmu pada Opion. Sambil menjatuhkan kertas yang dia pegang dengan panik, dia bertanya pada Blue apakah dia telah melihatnya dan membacanya. Dengan tenang, Blue bertanya apakah monster yang telah melakukan ini. Dengan bingung, Ren berpikir kalau ini seharusnya rahasia. Sambil menatapnya dengan tatapan meyakinkan, Ren berkata kalau dirinya juga menentangnya, tetapi Master. Sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, Blue sudah pergi dan menghilang. Setelah akan hal itu, dengan gugup Ren mulai menyebut nama Blue. Di kantor seseorang yang disebut sebagai Master, dia terlihat mulai menyeruput minuman yang berada di cangkir. Sambil bersenandung, dia mulai melihat hari yang cerah dari dalam kantor. Saat ia berkata suasananya bagus, Blue yang sudah kehilangan kesabaran mulai mendobrak pintu. Saat dia bertanya siapa yang masuk seperti ingin menghancurkan pintu, Blue mulai melemparkan kertas yang sebelumnya dia lihat. Saat dia bertanya apa-apaan ini, dia mulai menatap Blue yang terdiam dan mulai menyebut namanya dengan bingung. Sambil tersenyum, dia senang Blue telah sampai. Dia berkata dirinya telah menunggunya. Saat menatapnya, dia kebingungan apakah ada seseorang yang mengganggunya saat kesini. Dengan kesal, Blue berkata kalau dialah yang telah mengganggunya. Dengan kesal, Blue berkata padanya untuk melihat apa yang dirinya lempar. Saat melihatnya, dia sadar dengan apa yang dia bawa setelah terdiam sesaat. Dia mulai melemparkan kertas itu yang membuat Blue kebingungan. Dengan berpura-pura tidak tahu, dia berkata, sudah tidak ada. Dirinya berkata, tidak tahu apa yang ingin Blue katakan pada dirinya. Melihat semua itu membuat Blue terkejut, sangat terkejut. Dengan marah, Blue berkata apakah dia telah mempermainkan dirinya. Blue berkata kalau kemanapun dirinya pergi selalu ramai dan berisik. Walaupun tahu tentang hal itu, dia tetap menyuruhnya datang ke Opinion dengan penampilan ini. Dan bahkan membuat itu tanpa persetujuan dirinya. Dengan nada tinggi, Blue berkata kalau itu sangat memalukan hingga dirinya tidak bisa berjalan dengan kepala tegak. Mendengarnya, pria itu berkata kalau Blue, si bintang hebat dari Opinion, adalah anak pemalu. Dirinya merasa kalau itu adalah hal yang wajar. Dengan kesal, Blue mulai mengambil tanda tangan yang sebelumnya dia terima dan mulai menaruhnya ke meja dengan keras. Melihat itu membuatnya terkejut. Pria itu berkata kalau dia membuatnya merasa takut. Saat mengambil kertas itu, pria itu berkata kalau Blue telah berhasil mendapatkan tanda tangan Sharon. Blue yang bersikap dingin berkata padanya kalau ini terakhir kalinya dirinya melakukan permintaan aneh atas nama misi. Pria itu yang merasa gugup berkata kalau dia tidak bisa melakukannya. Dengan wajah memelas, dia berkata masih ada banyak misi berharga lainnya yang harus dia kerjakan. Seperti mencari anak anjing Nona Elin yang hilang, atau mengantarkan surat cinta Rowan. Sambil menunjuk kertas yang menumpuk, dia berkata ada sebanyak ini. Melihatnya dan mendengar hal itu membuat Blue yang marah menyuruhnya untuk berhenti. Dia itu yang penasaran bertanya bagaimana caranya bisa berhasil menyelesaikannya karena dari yang dirinya dengar. Sharon tidak mau bicara sepatah kata pun pada orang asing karena sikapnya yang buruk. Blue berkata kelihatannya Sharon juga tidak menyukainya. Tetapi serangan yang terjadi benar-benar membuatnya trauma dan mungkin berhutang budi padanya. Mendengar itu, Blue yang mengatakan serangan membuatnya terkejut. Saat pria itu berkata kalau Raffi yang dimana tempat Nona Sharon aktif adalah zona aman, dirinya penasaran apakah dia bertemu bandit atau semacamnya. Blue yang mendengarnya menjawab tidak. Blue berkata kalau yang menyerangnya adalah Creatures. Pria itu merasa kalau ukurannya tidak mungkin sebesar dari squad itu. Tapi makhluk itu bisa muncul di Raffi. Dirinya kebingungan karena tempat itu seharusnya menerima perlindungan dari menara. Blue yang mendengarnya mengatakan padanya, bukankah itu aneh? Pria itu yang mulai duduk berkata kalau itu memang aneh. Dirinya merasa kalau hal ini harus diselidiki lebih lanjut. Tetapi pria itu merasa aneh karena dirinya tidak menyangka Blue bisa mendapatkan tanda tangannya di situasi seperti itu. Dia merasa Blue keterlaluan. Mendengarnya, Blue yang marah bertanya siapa yang awalnya menyuruhnya melakukan itu. Saat Blue mulai menurunkan tudung jaketnya, pria itu berkata kalau mereka harus menyudahi pembahasan ini. Dia bertanya pada Blue yang dia panggil Ruth. Dirinya bertanya mau sampai kapan dia akan menggunakan penampilan itu.
Dan kesal, Ruth berkata kalau dirinya masih punya banyak sihir yang tersisa dan itu semua berkat seseorang yang hanya memberikan dirinya misi aneh. Mendengarnya membuat pria itu mulai tertawa. Sambil menggunakan sihirnya, Ruth berkata, namamu itu Blow. Saat dia mengatakan itu, sihir mulai masuk ke dalam tanda yang berada di tangannya. Saat Ruth berkata awakening rilis, perubahannya sepenuhnya menghilang. Saat melihatnya, pria itu berkata kalau dia terlihat semakin tinggi sejak dirinya terakhir kali melihatnya. Ruth yang sudah berubah ke wujud aslinya bertanya apakah itu benar. Saat melihatnya dengan lebih jelas, pria itu berkata sepertinya tidak yang membuat Ruth tersentak. Sambil mulai mendobrak meja, dirinya yang sudah mendapatkan tanda tangan dari orang yang dia mintai, sekarang dirinya ingin diberi misi yang benar kali ini. Saat Ruth menatap tajam menunggu jawaban masternya hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saat Ruth ingin bertanya kenapa dirinya harus diberikan misi yang tidak berguna, pria itu mulai menyebut nama Ruth. Dengan tatapan serius, pria itu berkata kalau setelah hari itu, banyak para penduduk, begitu pula penyihir yang memperhatikannya. Dan bahkan asosiasi Shijumon berusaha mencari dirinya. Dia berkata kalau mulai sekarang itu akan semakin berbahaya dan semuanya telah berubah. Dirinya khawatir akan hal itu. Sambil mulai menunjukkan poster tentangnya, Ruth berkata tapi dia membuat hal ini. Melihatnya, pria itu terkejut karena Ruth ternyata masih memilikinya. Ruth yang marah menyuruhnya untuk berhenti berbicara omong kosong dan dia bertanya apakah dia mulai memberikan misi sesungguhnya pada dirinya atau tidak. Sambil mulai menghela nafas, pria itu berkata kalau mereka sebenarnya memiliki satu misi penting. Dia berkata kalau di rumah pelelangan besar yang diadakan 3 kali setahun itu merupakan tempat yang hanya menjual barang langka. Tetapi dalam pelelangan ini, dirinya dan yang lain mendapatkan informasi kalau batu sihir yang bernama telah muncul. Saat Ruth terkejut dengan batu sihir tingkat tinggi yang berada di sana, masternya berkata apa yang dia katakan benar, tetapi ada satu masalah. Para penyihir lain juga mengetahui hal itu. Sambil tersenyum tipis, masternya berkata kalau misi kali ini mungkin cukup menarik. Beberapa saat setelah Ruth meninggalkan ruangan, pria itu terlihat melihat sesuatu. Saat membukanya, terlihat foto Ruth yang terpasang di kertas itu. Sambil terlihat gugup, pria itu berkata kalau pada akhirnya dirinya tidak bisa menunjukkannya padanya. Dengan pemberitahuan penerimaan yang telah disetujui karena telah lulus ujian dasar akademis yang memenuhi persyaratan, pria itu berkata kalau sampai Ruth mengetahuinya, dia pasti marah. Karena pemberitahuan penerimaan itu adalah penerimaan untuk bersekolah di sekolah sihir Helios. Di bawah langit yang gelap, orang-orang terlihat berkerumun melihat sesuatu di depan mereka. Di depan mereka terlihat seseorang yang berjalan sambil diikuti pengawal. Orang itu mulai merentangkan tangannya. Dia berkata pada pengunjung yang berada di sana yang dia panggil Tuan dan Nyonya. Dirinya berterima kasih karena mereka telah sabar menunggu. Pria itu mulai menatap tajam dan tersenyum. Dia berkata akan memulai pelelangan hari ini. Dirinya bertanya siapa di antara para pengunjung yang sudah tidak sabar mengikutinya. Seseorang yang melihat para pengunjung mulai menghela nafas. Ren berkata ada banyak sekali orang. Dirinya bertanya pada Ruth, pasti batu sihir yang disebut Sazen Heart sangat luar biasa. Ruth menjawab kalau batu sihir tingkat tinggi sangat jarang terlihat belakangan ini. Ren yang mendengarnya mulai memahaminya. Ren yang terdiam sesaat bertanya apakah ini baik-baik saja. Karena dirinya melihat sangat banyak penyihir yang berada di sini. Dirinya bertanya pada Ruth yang dia panggil Black Mage. Ruth yang tersenyum tipis berkata kalau itu wajar. Ruth berkata dirinya sejak awal punya misi berbeda dari mereka. Dan juga alasannya sendiri juga berbeda begitu pula tujuannya. Mendengar itu, Ren yang gugup mulai memanggil Ruth dengan kebingungan. Karena dirinya merasa Ruth tidak puas dengan tugas yang diberikan padanya. Dengan kesal, Ruth berpikir, kali ini mungkin menyenangkan. Beberapa saat sebelumnya, saat Ruth diberikan misi oleh masternya, Ruth bertanya apa misinya. Masternya berkata kalau seseorang memiliki dendam terdalam terhadap orang tertentu yang akan datang ke pelelangan itu, dirinya ingin Ruth menggantikan mereka untuk membalas dendam padanya. Saat Ruth bertanya tentang balas dendam, pria itu berkata orang yang mengirim tugas ini adalah korban dari penyihir jahat yang hidupnya telah dihancurkan olehnya. Master Ruth berkata klien mereka ingin balas dendam yang setara. Master Ruth yang telah menjelaskan permintaannya berkata setelah melihatnya sedikit, dirinya yakin itu adalah penjahat kesukaan Ruth yang mengeksploitasi dan memanfaatkan orang-orang lemah.
Penjahat itu punya lebih dari satu atau dua korban belakangan ini. Tapi sepertinya dia adalah bajingan licik yang mampu menghindari hukum. Saat melihat kertas yang diberikan, Ruth berkata, kalau penyihir tier 3 bukanlah tugas yang mudah. Sambil tersenyum, masternya berkata, untuk itu dirinya memberikan tugas itu padanya. Mendengarnya, Ruth berkata padanya apa dia sebenarnya menyuruh dirinya untuk membunuhnya. Pria itu berkata tentu saja tidak, karena mereka tidak boleh membunuh bajingan sepertinya begitu saja. Ruth yang menatap tajam bertanya apa tujuan sebenarnya dari misi ini. Master Ruth menjelaskan dikarenakan batu sihir tingkat tinggi akan muncul, semua orang berkumpul. Mau itu orang yang berpartisipasi dalam pelelangan yang hanya lihat-lihat ataupun dengan tujuan lain. Pertama-tama, Master Ruth berkata kalau Ruth harus menemukan pria itu dulu di kerumunan yang penuh dengan penyihir. Dan setelah itu, dia harus mendekatinya. Mendengar kata mendekatinya membuat Ruth kebingungan. Dirinya kebingungan apakah setelah mendekatinya dirinya harus mematahkan anggota tubuhnya, siksa dengan kejam atau harus menindasnya. Dengan tatapan serius, Master Ruth berkata pada Ruth untuk melepaskan celananya. Mendengar itu, Ruth terdiam. Dirinya seperti berpikir apakah dirinya salah dengar. Saat Ruth ingin memastikan itu, Master Ruth berkata dia hanya harus melepaskan celananya. Mendengar itu, Ruth mulai merobek kertasnya dan berkata tidak. Yang membuat Master Ruth kebingungan karena dirinya hanya menyuruhnya untuk tidak membunuhnya dan hanya melepaskan celananya saja. Ruth berkata itu sangat konyol. Dirinya kebingungan kenapa harus menurunkan celananya. Dirinya juga kebingungan balas dendam macam apa ini. Master Ruth yang berkata pada Ruth untuk tenang berkata itulah yang diinginkan kliennya. Berdasarkan informasi dari klien, ada rumor yang mengatakan kalau dia itu mantan anggota Kotel. Mendengar itu, Ruth bertanya, apakah itu organisasi kriminal yang menghilang beberapa tahun yang lalu? Master Ruth membenarkan perkataan Ruth. Saat itu, diumumkan mereka telah dibersihkan, tetapi mengingat besarnya hadiah yang diberikan setelahnya, tidak mengejutkan kalau beberapa dari mereka berhasil kabur. Rumah pelelangan di Redenholz punya dendam besar terhadap Kotel. Dikatakan kalau ada tradisi untuk anggota Kotel yang harus membuat lambang Kotel dengan racun di kaki mereka. Dan karena hal tersebut, orang yang telah diberikan tato itu tidak bisa menghapus lambang itu apapun yang terjadi. Sambil tersenyum, Master Ruth berkata jika lambang itu terlihat oleh orang-orang yang berada di pelelangan, itu akan menjadi balas dendam yang memuaskan. Mendengarnya, Ruth kembali terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa. Ruth berkata kalau dia sebelumnya berkata rumor. Dirinya bertanya bagaimana jika tidak ada lambang setelah dirinya menurunkan celananya. Mendengarnya, Master Ruth berkata kalau itu terjadi, itu tetap dihitung balas dendam. Karena celananya turun di depan publik. Dan itu pasti sangat memalukan. Mendengarnya, Ruth berkata tidak ingin melakukannya. Master Ruth yang menarik jubahnya berkata tidak. Dia berkata hanya bintang besar dari Opion yang bisa melakukannya. Kembali di saat ini, di mana Ruth terpaksa menerima permintaan itu dan bertanya apakah Ruth benar-benar baik-baik saja. Ruth yang mendengarnya berkata semoga ini akan berhasil. Di lain tempat, seseorang mulai tertawa. Dan bahagia, seorang anak kecil berkata jantungnya berdebar kencang karena ada banyak orang sekali. Seseorang di sampingnya yang terlihat serius berkata pada anak itu yang dirinya panggil yang mulia untuk tidak bermain-main. Mendengarnya, wanita itu bertanya kalau begitu apa tujuan mereka di sini. Pria itu berkata mereka ke sini untuk mengawasi. Wanita itu berkata benar, dirinya merasakan ada banyak sekali hal menarik yang terjadi. Sambil mulai melirik ke belakang, dia bertanya apakah itu benar pada wanita di belakangnya yang dirinya panggil Tessie. Saat pria itu mulai memanggil nama lengkapnya Dame Tessiana, wanita yang berada di sampingnya mulai tertawa karena dia tertidur saat ini. Seseorang di sisi lain mulai menggoyangkan gelasnya. Dia mulai memanggil seseorang di sampingnya dengan sebutan Lapis yang membuat Lapis terkejut. Saat Lapis berkata iya dengan terkejut, orang di sampingnya berkata padanya untuk menenangkan diri dan melihat sekitarnya. Dirinya berkata pasti akan ada kejadian menarik yang akan mereka saksikan dengan banyaknya penyihir yang berkumpul. Mendengarnya, Lapis mulai mengeratkan tangannya. Dan gugup, dia berkata iya dan mulai menyebut seseorang di sampingnya dengan sebutan ayah. Di tempat lain, daun terlihat jatuh satu persatu. Seseorang dengan kuping hewan mulai memanggil seseorang di depannya yang dia panggil Sik. Dia berkata pada Sik kalau misi mereka hari ini adalah melindungi batu sihir hingga batas tertentu. Dirinya bertanya untuk memastikan Sik tahu akan hal itu. Untuk memperjelas, orang itu berkata kalau mereka harus melindunginya dan bukan menghancurkannya. Dirinya bertanya apakah dia mendengarnya. Sambil mulai mencabut daun dari ranting pohon satu persatu, Sik berkata tidak datang atau datang.
Dirinya seperti menebak-nebak apakah orang yang dirinya maksud datang atau tidak. Saat melihatnya, pria itu terdiam di saat Sik terus-menerus mencabut daun satu persatu. Pria itu yang sudah lelah dengan perilakunya mulai kesal. Dia mulai memanggilnya dengan berteriak. Mendengarnya, Sik berkata pada pria itu yang dirinya panggil Pak Tua untuk diam. Mendengar hinaan itu, pria itu bertanya siapa yang dia panggil Pak Tua. Setelah dengan kesal menanyakan itu, pria itu mulai menjelaskan misinya lagi agar Sik paham. Sik yang tidak mendengar perkataannya mulai mencabuti daun itu hingga hanya tersisa satu. Melihat itu, Sik terlihat terdiam. Dirinya mulai menjatuhkan ranting kayu itu dan menginjaknya dengan keras hingga kayu itu patah. Sambil mulai menggunakan kekuatan api miliknya, Sik berkata datang. Seseorang yang bertugas melakukan pelelangan berkata kalung Wright yang berharga telah terjual kepada nona cantik di sebelah sana. Dirinya berkata selamat padanya. Pria itu berkata sekarang dirinya akan mendatangkan karakter utama di pelelangan ini. Dirinya yakin banyak dari orang-orang yang berada di sini sudah tahu. Tetapi ini adalah item berharga yang sangat sulit untuk didapatkan. Batu sihir yang sangat hebat yang memiliki kekuatan Sazarno yang agung. Sambil membuka kain yang menyimpannya, pria itu berkata, Sazanher. Melihat itu, orang-orang yang berada di sana terlihat kagum. Pria itu berkata untuk melihat cahaya terang itu. Dia juga berkata pada para pengunjung apakah mereka bisa merasakan kekuatan besar yang dimilikinya hanya dengan melihatnya saja. Inilah satu-satunya kesempatan mereka untuk menjadi pemilik dari batu sihir yang kuat ini. Saat pria itu sedang menjelaskan dan bertanya pada Ruth apakah dia telah menemukan targetnya. Ruth menjawab dirinya tidak menemukannya karena tidak bisa melihat dengan baik. Mendengarnya, Ren mulai merasa gugup saat memanggil namanya. Ruth berkata itu sungguhan karena energi semua orang tercampur. Dirinya merasa telah terjadi sesuatu yang membuatnya tidak bisa datang hari ini. Ren berkata padanya untuk tidak mengabaikan kenyataan. Ruth yang hanya bisa menurut berkata dirinya juga harus bersiap yang membuat Ren terkejut. Tirai yang berada di ruangan itu mulai Ruth tutup, dan dia mulai kembali menggunakan kemampuannya. Saat Ruth berkata namamu adalah Blow, energi kegelapan mulai keluar dari tanda di tangannya. Dan saat Ruth berkata Awaken, tanda yang berada di tangannya mulai bercahaya. Saat melihatnya, Ren berkata berapa kali pun dirinya melihatnya, ini benar-benar menarik. Ren merasa penyihir yang mengubah penampilan sepertinya pasti sangat langka. Dirinya terkejut karena bahkan seorang anak kecil sepertinya bisa berubah menjadi pria muda yang begitu tampan. Blow yang tersinggung meminta maaf karena dirinya hanyalah anak-anak. Mendengar Blow yang kesal, Ren berkata kalau dirinya hanya bercanda. Saat Ren bertanya tentang mananya, Blow menjawab kalau itu cukup. Dirinya lebih mementingkan hal lain. Blow berkata, mereka datang yang membuat Ren yang mendengarnya kebingungan. Sesaat setelah Blow mengatakan itu, ledakan mulai terjadi. Seseorang mulai tertawa dengan kencang, yang bahkan membuat para prajurit ragu untuk maju. Mereka ragu karena orang yang sebelumnya melakukan lelang disandra oleh seseorang yang menyuruh mereka semua untuk minggir. Pria berambut kuning dan pria besar di sampingnya terlihat berada di dekat permata itu. Saat pria berambut kuning menggunakan sandra sebagai ancaman, dia berkata Magic Stone ini milik mereka. Saat melihatnya, Ren bertanya-tanya siapa mereka. Di sisi lain, para prajurit yang panik berkata pada mereka untuk menurunkan senjata mereka dan mundur. Pria itu mulai menatap tajam, berkata orang yang harus mundur. Di saat itu, suara mulai mengeras saat pria itu berkata kalian. Mendengar suaranya, para prajurit mulai menutup telinganya. Saat prajurit-prajurit itu menutup telinga mereka, salah satu dari mereka mulai menatap ke depannya. Di saat itu, sesuatu mulai menyerang mereka yang membuat mereka merasa kesakitan. Senjata yang menyerang para prajurit mulai berputar, dan setelahnya ditangkap oleh seseorang yang berada di samping pria yang membawa sandra. Saat para prajurit telah terjatuh, pria itu mulai menjatuhkan sandra. Dia berkata ini sangat membosankan yang membuatnya tidak tahan lagi. Saat pria itu mengatakan itu, orang yang sebelumnya dia sandra terlihat bergetar kesakitan. Sesaat setelahnya, pria itu berkata dirinya akan mengambil Magic Stone-nya dulu. Saat pria itu akan mengambilnya, seseorang mulai menahan tangannya. Sadar akan hal itu, pria itu mulai menatapnya. Saat dia yang kebingungan bertanya-tanya siapa orang yang dengan telinga hewan ini, saat pria itu bertanya, orang itu mulai mengeraskan genggamannya yang membuatnya kesakitan. Saat pria itu kesakitan, dirinya yang melihat mantel yang dia pakai sadar kalau orang yang berada di hadapannya adalah seorang penyihir dari asosiasi. Orang-orang yang mendengarnya bertanya-tanya siapa dia dan asosiasi apa yang sebenarnya dia katakan. Melihat pria dengan telinga dan ekor hewan, orang itu seperti pernah mendengar ada penyihir terkenal dengan ciri-ciri seperti itu. Saat mendengarnya, pria di sampingnya berkata dirinya mengingatnya.
Pria itu berkata kalau dia adalah anjing setia asosiasi Lanoste. Mendengar kata anjing, Lanoste mulai geram. Dengan kesal, Lanoste berkata pada orang-orang yang menyebutnya anjing kalau dirinya bukanlah anjing. Dirinya penasaran siapa yang sebelumnya menyebutnya anjing. Saat melihatnya, rekan pria itu kesal dengannya yang merupakan bajingan dari asosiasi yang dirinya benci. Saat melempar senjatanya, pria itu berkata padanya untuk mati. Saat senjata itu mengenainya, Lanoste terlihat tidak terluka dan hanya tersentak sedikit. Melihatnya, mereka berdua terkejut. Saat pria itu melemparkan senjatanya, senjata itu terlihat terbang tanpa arah. Lanoste mulai mengatakan pada mereka yang dirinya panggil kawan yang membuat mereka berdua tersentak. Sambil menatapnya dengan marah, Lanoste berkata kalau perusahaan itu sakit. Mendengarnya, mereka berdua yang sebelumnya sombong mulai gemetar karena ketakutan. Di tempat di mana Ren dan Blue berada, Ren sebelumnya penasaran karena bisa ada banyak prajurit yang lemah, tetapi sekarang dirinya sadar kalau mereka benar-benar menyembunyikan sesuatu. Tetapi, walaupun begitu, Ren berkata kalau penyihir dari asosiasi itu mengejutkan. Dirinya menyebut situasi kekhawatiran itu. Saat Ren mengatakan itu, Blue mulai menyebut namanya. Blue mengatakan padanya untuk memperhatikan orang itu. Dia berkata orang itu adalah orang yang bersama bajingan sialan pada waktu itu. Mendengarnya, Ren terkejut. Dirinya seperti tahu siapa yang dimaksud Blue. Beberapa saat setelah itu, Lanoste selesai mengajar mereka berdua. Lanoste berkata pada mereka untuk mendengarkan. Dirinya tahu mereka bersemangat karena melihat Magic Stone tingkat tertinggi setelah sekian lama. Tetapi, jika mereka bertindak seenaknya sendiri, mereka akan berakhir seperti dua orang yang telah dirinya kalahkan. Untuk itu, dirinya berkata pada mereka untuk tidak membuat keributan sampai lelang selesai. Dirinya juga berkata dari detik ini, siapapun yang berusaha mencuri atau melakukan sesuatu pada Magic Stone akan mendapatkan konsekuensi dari dirinya. Saat Lunaste yakin mereka pasti mengerti apa yang dirinya katakan, Lunaste mulai melanjutkan ucapannya. Saat dia menoleh ke Magic Stone, dia melihat Magic Stone telah menghilang. Sadar akan hal itu, Lunaste terkejut dengan Magic Stone yang menghilang. Di saat itu, pria yang berada di sampingnya mulai menunjuk Magic Stone yang berada di sik yang membuat Lunaste terkejut. Saat melihat Magic Stone berada di tangannya, Lunaste bertanya padanya yang dia panggil bocah Shichumon, apa yang dia coba lakukan. Sage berkata dirinya bisa merasakannya, benar-benar bisa merasakan dia berada di sini. Mendengar itu, Lunaste kebingungan dengan apa yang dia maksud. Sage berteriak menyebut nama Blackie. Dirinya yakin kalau inilah caranya. Dirinya berkata pada orang yang dirinya maksud untuk mengambil dirinya jika dia benar-benar menginginkannya. Sage yang tersenyum berkata jika dia benar-benar tidak menginginkannya, dirinya lah yang akan memakannya. Orang-orang yang berada di sana kebingungan. Mereka kebingungan dengan siapa itu Blackie, si Cumon dari asosiasi, dan apa yang terjadi dengan Magic Stone-nya. Mendengarnya, Ren tersenyum. Dia mulai bertanya pada Blue. Ren bertanya apakah Blackie yang dia maksud adalah dirinya. Ren berkata situasinya rumit. Dirinya yakin dari tindakannya tidak mungkin situasi terselesaikan dengan hanya berbicara. Dirinya yang melihat situasi ini berkata kalau lebih baik mereka pulang saja. Blue menjawab tidak. Dia berkata tidak ingin meninggalkan misinya hanya karena Sage yang dia sebut debu sialan. Saat Blue berkata debu merah, Ren yang melihatnya terlihat kebingungan. Rennya terpaksa berkata baiklah, dirinya yakin situasi akan terselesaikan. Lagi pula, dirinya tidak bisa menghentikan keinginan Blue. Salah satu dari para penyihir mulai menghela nafas. Dia berkata telah berekspektasi tinggi karena sudah lama tidak muncul Magic Stone tingkat tinggi. Tetapi motivasinya menghilang gara-gara si Cumon. Salah satu dari mereka berkata penyihir di sini banyak. Dirinya penasaran kenapa mereka tidak bekerja sama untuk mengambilnya. Pria itu yang mendengarnya berkata padanya untuk dia mengatakan aneh-aneh. Karena tingkatan mereka jauh berbeda. Karena bagaimanapun juga dia berasal dari asosiasi penyihir. Saat lawan bicaranya berkata akan berbeda jika ada Black Mage yang melawannya, seseorang mulai berjalan ke arah Sage. Di saat itu, pria yang menjadi lawan bicaranya penasaran siapa orang gila yang mau melawan si Cumon. Salah satu dari seseorang mulai berjalan ke arah Sage, mereka berdua terkejut. Sage yang memegang Magic Stone terlihat terdiam. Sage mulai tersenyum berkata itu benar. Sage berkata tidak mungkin dia takut. Dirinya penasaran apakah Blackie ingin main sembunyi-sembunyian. Lunaste yang marah berkata pada Sage untuk cukup main-mainnya dan cepat turun. Mendengarnya, Sage yang menyebutnya tua bangka berkata padanya untuk pergi saja. Karena dia hanya menjadi penghalang.
Mendengarnya membuat Lunasti semakin kesal. Dia berkata, apakah Sitch ingin merasakan neraka? Saat mereka sedang berdebat, mereka berdua mulai merasakan kemampuan Es berada di sekitar mereka. Es mulai meratakan sesuatu, dan itu adalah patung yang diinjak oleh Sitch. Saat melihatnya, Lunasti bertanya, sekarang apa lagi? Saat Lunasti mengatakan itu, es patung itu mulai terjatuh dengan kencang. Dan pecahan patung itu mulai menyebar di mana-mana. Dari kabut debu, siluet seseorang mulai terlihat. Dia adalah Tesi, yang membuat orang-orang yang berada di sana terkejut. Lunasti yang melihatnya bertanya apakah dia yang telah melakukan ini. Tesi berkata dirinya datang untuk mengikuti lelang secara adil. Dirinya juga berkata kalau dirinya bahkan membawa 1 perak. Mendengarnya, Lunasti kebingungan karena dia pikir 1 perak di sini bisa membeli apa. Di saat itu, Tesi mulai menatap tajam berkata tapi. Dia berkata kalau orang itu mengacaukan lelangnya. Dan orang yang dia maksud adalah Sitch. Sitch berkata, salah karena dialah yang telah mengacaukannya. Saat mereka berdua saling bertatapan, Sitch menyebut Tesi sebagai wanita gila. Melihatnya, Ren penasaran dari mana datangnya wanita berambut biru itu. Dirinya yang ingin mereka terus bertarung penasaran berapa lama dia bisa mengulur waktu. Karena ini merupakan kesempatan emas bagi mereka. Sambil menatap Blue, Ren berkata itu benar, kan? Pada Blue. Blue yang berdiri di ujung terdiam sesaat, dan setelahnya menjawab dengan berkata tentu. Di saat itu, Blue melihat seseorang yang merupakan targetnya. Saat melihat orang tersebut yang berbicara dengan seorang wanita, Blue yang tersenyum canggung berkata dia sudah ditemukan. Saat si Jum dan Tesi bertarung, dari dalam asap tebal, ledakan terjadi. Tesi terlihat melompat ke arah si Jumon dan mencoba untuk menyerangnya. Dengan tatapan tajam, Tesi mulai mengarahkan pedang padanya. Si Jumon yang diserang terlihat tidak bergerak. Si Jumon yang tidak bergerak dengan mudah menahan serangan dengan tangannya yang membuat Tesi terkejut. Saat Tesi terkejut dengan serangannya yang berhasil ditahan, si Jumon kesal karena tidak sesuai ekspektasinya. Hanya ada orang yang dipanggil idiot ampas yang muncul. Si Jumon yang menggunakan kekuatannya berkata, ini membuat dirinya jengkel. Saat si Jumon menyerang Tesi, Tesi yang diserang terlontar dengan hanya sekali serang. Tesi yang terlontar mulai menabrak bangunan dengan keras. Melihatnya, para pengunjung terkejut dengan apa yang terjadi. Saat melihat dari kejauhan, si Jumon sedikit tersentak. Dia melihat Tesi yang masih mencoba bertahan. Setelah terdiam sesaat, Tesi berkata, namamu Tesiana. Mendengarnya, si Jumon menatapnya dengan tajam. Di sisi lain, Tesi yang mengatakan itu mulai berubah. Tubuhnya dipenuhi es saat Tesi berkata awaken. Lihatnya, si Jumon yang meremehkannya bertanya, apakah dia berpikir dia melakukan itu, dia akan mengubah hasil pertarungannya. Tesiana yang berdarah mulai memanggilnya. Tesiana yang kembali melompat ke arah si Jumon berkata padanya untuk bersiap. Saat ledakan terjadi, seseorang berteriak dengan senang. Di saat itu, seorang anak yang dipanggil yang mulia berkata pada pria di sampingnya untuk melihat Tesi awaken. Melihatnya, gadis itu berkata, dia keren sekali dan luar biasa. Mendengarnya, pria di sampingnya yang gugup mulai menyebut yang mulia. Pria itu berkata padanya untuk pulang sekarang. Mendengarnya, gadis itu berkata dirinya tidak mau. Pria itu yang mencoba meyakinkan yang mulianya berkata kalau mereka tidak memiliki pilihan lain. Karena Dame Tesiana yang harusnya menjadi penjaga, malah bertindak seenaknya. Pria itu juga berkata padanya kalau mereka juga diam-diam datang ke sini. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi padanya, nyawanya lah yang akan melayang. Sambil menatap ke arahnya, pria itu berkata padanya untuk pulang sekarang. Dan keadaan saat ini, pria itu berkata seperti itu karena dirinya ingin sebelum situasinya menjadi lebih runyam. Dari kehancuran yang terjadi, orang-orang berkata pada semuanya untuk evakuasi. Seorang kebingungan dengan apa yang terjadi. Orang lainnya masih penasaran dengan di mana lokasi Magic Stone berada.
Saat orang-orang berkata dirinya melihat Magic Stone-nya jatuh, pria yang menjadi incaran Blow terlihat menyentuh seorang wanita, membuatnya terkejut dan kebingungan dengan apa yang dia lakukan. Di saat yang sama, Lanuste yang marah berkata minggir yang membuat orang-orang yang berada di sana terkejut sekaligus kebingungan. Lanuste yang sekarang kebingungan berpikir. Sambil menyebut nama si cuman yang dia panggil bajingan Sage, Lanuste berpikir. Setidaknya Sage memberikan Magic Stone-nya dulu pada dirinya kalau mau bertarung. Karena sekarang dirinya kebingungan di mana Magic Stone itu jatuh. Saat Lanuste kebingungan mencari di mana Magic Stone yang jatuh berada, seseorang yang menggunakan jubah diam saat melihat pria yang menjadi incaran Blow dan wanita di sampingnya berjalan bersama. Pengguna jubah itu, Blow, berpikir, di sini ada banyak orang, dan semuanya fokus mencari Magic Stone. Melihat keributan ini, Blow merasa ini adalah kesempatan sempurna. Tetapi sekarang Blow bingung. Bagaimana cara dirinya menunjukkan tanda itu di kakinya? Saat Blow berpikir kalau satu-satunya cara adalah menarik celananya, Blow yang merasa itu aneh mulai memikirkan cara lain, yang dirinya yakin pasti ada. Di saat itu, Blow bingung. Kenapa dirinya memikirkan cara itu? Dirinya berpikir kalau itu pasti karena master yang dia panggil Master Sialan. Saat Blow mendengar orang-orang yang bertanya siapa yang telah mengambil Magic Stone-nya, Blow memikirkan suatu ide. Saat Blow memanggil seseorang yang mencari Magic Stone, orang itu bertanya ada apa. Yang berbisik berkata padanya kalau dirinya melihat orang dengan mantel ungu menyembunyikan Magic Stone-nya. Saat orang tersebut bertanya apakah orang yang dimaksud adalah orang yang tertawa di sana, Blow berkata iya. Dia berkata orang tersebut seperti yang menyembunyikannya di celananya. Mendengarnya, pria itu langsung pergi menuju pria incaran Blow. Pria itu bertanya apa dia telah menyembunyikan Magic Stone-nya. Mendengarnya, pria incaran Blow terkejut. Mendengar kata Magic Stone, orang lainnya yang mencari Magic Stone bertanya, apakah orang itu yang telah mencuri Magic Stone-nya? Di saat itu, salah satu dari mereka berkata pada yang lain untuk menangkapnya. Melihat dan mendengar kejadian itu, Blow kebingungan. Karena rencana yang aneh berhasil. Pria yang menjadi incaran Blow, Marcel, mulai menyerang pria itu. Marcel yang gugup menyebutnya bajingan sialan. Dirinya kebingungan dan alasan mereka bisa mengetahui kalau yang mengambilnya adalah dirinya. Mendengar pengakuan Marcel, Blow terkejut. Saat Marcel mengatakan mereka mengacaukan kesenangannya dan orang-orang yang mengincar Magic Stone itu berkata dirinya sudah menduga dia orang yang mengambilnya. Dari kejauhan, Blow tidak menyangka kalau dia benar-benar sudah mengambilnya. Marcel berkata, karena itu sudah berada di tangannya, dirinya tidak akan membiarkannya diambil siapapun. Setelah mengatakan itu, Marcel berkata namanya Clock. Setelah Clock berkata Awaken, kemampuannya muncul. Clock yang menggunakan bola-bola ungu kecil menyebut mereka serangga sialan. Dia berkata Magic Stone sudah di tangannya. Dan karena hal tersebut, sambil mengarahkan bola-bola ungu itu ke arah mereka, Clock berkata, siapapun yang menginginkannya akan mati di tangannya. Saat ini juga. Melihat bola-bola ungu mengarah pada mereka, membuat mereka terkejut. Saat bola itu akan menuju mereka, Blow mulai menghancurkan semuanya. Blow berkata, entahlah. Saat Blow yang memegang senjata menuju Clock yang melihatnya terkejut. Saat akan diserang, Clock menutup matanya sedikit sambil menahan serangannya. Senjata yang digunakan Clock terjatuh setelah diserang Blow. Di saat Blow mengarahkan senjatanya pada Clock, Blow berkata. Sambil tersenyum, dia berkata, apa yang dikatakan Clock mungkin tidak akan terjadi. Saat merasakan Blow ada di sekitarnya, si cuman tersentak. Si cuman yang penasaran mulai melirik ke arah Blow. Saat si cuman lengah, Tessiana terlihat menatap tajam, dan segera setelahnya mulai menyerangnya dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, Clock yang ditodong oleh Blow terjatuh karena ketakutan. Orang-orang yang berada di sekitar sana seperti mengenal mana hitam itu. Mereka yang melihat Blow mulai menebak-nebak. Lanuste yang melihatnya tersentak. Dirinya seperti kenal dengannya. Blow yang berdiri di hadapannya, Lanuste berpikir, dia adalah Black Mage.
Melihat Max yang berada di hadapannya, tekad Cloak tidak goyah. Dia berkata tidak akan menyerahkan Magic Stone-nya, karena ini miliknya. Mendengarnya, Blue kebingungan dengan dia yang berkata Magic Stone itu miliknya, padahal dia telah mencurinya. Blue yang ragu berkata kalau yang dirinya incar bukanlah Magic Stone, melainkan. Saat Blue belum sempat mengatakan lanjutannya, tiba-tiba cahaya menjadi merah. Blue yang merasakan sesuatu di belakangnya mulai menoleh. Saat melihat cahaya merah yang mengarah padanya, Blue terkejut. Saat cahaya bersinar terang jatuh yang berhasil dihindari olehnya, Blue terkejut karena yang mengarah padanya adalah pedang. Saat itu, Blue terlihat menatap pedang yang menancap ke tanah. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya yang membuat Blue tersentak. Blue mulai menatap tajam seseorang yang mendekatinya dengan cepat. Orang itu mulai menarik kerah Blue setelah mendekatinya. Si Jumon yang telah melakukan itu menyapa Blue. Blue mendekatkan wajahnya ke arahnya. Si Jumon yang menatap tajam menyebut Blue, Blackie. Saat menatapnya, Blue memanggilnya si Jumon dalam hati. Setelah belum memikirkan namanya, si Jumon mulai menyerangnya dengan keras. Melihat efek serangan itu, orang-orang yang berada di sekitar sana mulai berlari dengan panik. Di tempat lain, terlihat siluet Tesi dari asap yang berada di sekelilingnya. Orang-orang yang melihatnya terlihat menatap dengan khawatir. Tesi yang murung berkata sakit rasanya. Sambil mengeratkan tangannya, Tesi kesal. Karena si Jumon bahkan mencuri pedangnya. Dengan tatapan tajam, Tesi berkata, lain kali, dengan efek serangan si Jumon yang terlihat di tanah, Tesi berjanji, dirinya tidak akan kalah lagi. Di sisi lain, di mana Cloak melarikan diri, saat si Jumon sedang berhadapan dengan Blue, sambil berlari, Cloak berkata Magic Stone ini miliknya. Saat Cloak berlari, orang-orang di belakangnya berkata padanya untuk berhenti. Melihat mereka, Cloak terkejut. Melihatnya, Cloak mulai menggunakan kemampuannya sambil memanggil mereka serangga. Cloak mulai mengarahkan skillnya pada mereka. Terkena skill Cloak, orang-orang yang mengejarnya merasa kesakitan. Saat Cloak yang sudah di atas angin tersenyum, berpikir seharusnya yang lemah mundur saja. Seseorang mulai memanggilnya penyihir Cloak. Seorang wanita yang akan menyerangnya dari belakang bertanya, apakah dia berpikir orang-orang yang berada di sini hanya penyihir lemah saja? Wanita itu mulai memukul Cloak. Saat menahan serangannya, Cloak terkejut. Di saat yang sama, para penyihir yang lain mulai menunjukkan diri mereka. Cloak dikepung oleh para penyihir yang mulai menunjukkan dirinya. Melihatnya, Cloak yang terkepung mulai merasa gelisah. Di tempat di mana si Jumon bertarung dengan Blue, orang-orang mulai menyebut Black Mage. Mereka menyebut Black Mage berhadapan dengan si Jumon sekarang. Lapis yang melihatnya terkejut dengan Black Mage dan si Jumon yang saling berhadapan. Saat melihat semua itu, Lapis terkejut. Lapis yang berbalik mulai memanggil ayahnya, karena dia berpikir jika mereka berdua terus bertarung, bangunan akan runtuh. Saat mulai memanggil ayahnya, Lapis terkejut dengan ayahnya yang tidak berada di tempat duduk. Saat Lapis bertanya pada wanita di belakang kursi ayahnya yang bernama Run, di mana ayahnya berada, Run menjawab yang mulia sudah pergi. Mendengarnya, Lapis terkejut dengan ayahnya yang kabur dengan cepat. Saat melirik ke belakang, Lapis berpikir untuk pergi juga, karena dirinya merasa akan lebih aman jika menjauh sekarang. Tetapi Lapis merasa ragu. Saat melihat pertarungan yang akan terjadi, dirinya ragu karena dirinya ingin melihat pertarungan antar penyihir terkuat. Dan yang melihatnya merasa panik dengan situasi yang di luar kendali. Dia mulai menyebut si Jumon, lebih tepatnya asosiasi, dan berpikir kemungkinan mereka saja sudah di luar perhitungan. Dan karena misi ini dilabeli bahaya tingkat rendah, dia membawa mana orb untuk memulihkan mana. Dirinya panik karena semakin lama pertarungannya, Blue akan semakin dirugikan. Rain kebingungan apa yang akan Blue lakukan sekarang. Di tempat di mana Blue bertarung melawan si Jumon, Blue berkata padanya kalau dirinya tidak ingin bertarung melawannya. Saat si Jumon yang tersenyum bertanya apakah benar apa yang Blue katakan, Blue berkata iya. Blue berkata targetnya bukan Magic Stone, dan karena dirinya tidak berniat mencurinya, Blue berkata kalau tugasnya seharusnya adalah untuk melindungi Magic Stone sampai lelang ini selesai. Karena itulah yang temanya katakan sebelumnya. Melihatnya, Laneste terkejut.
Saat Blue berkata padanya untuk mengurusi urusan masing-masing dan menyuruhnya untuk menyingkirkan lingkaran sihir di atas kepalanya, si Cuman bertanya, bagaimana kalau dirinya tidak mau? Mendengarnya, Blue kebingungan. Si Cuman berkata, dirinya tidak peduli apakah targetnya Magic Stone atau yang lain. Dia berkata sudah lama dirinya mencari Blue sehari itu. Dirinya tidak bisa menemukan Blue, karena Opion selalu menyembunyikannya, seakan Blue adalah harta. Dan karena hal tersebut, si Cuman mencari misi dengan kemungkinan kemunculan Blue yang tinggi. Dan walaupun dirinya sudah melakukan itu, Blue tidak pernah muncul. Mendengarnya, Blue berpikir, itu dikarenakan misinya hanya meminta tanda tangan dan menarik celana seseorang dari belakang. Si Cuman yang mulai menggunakan kemampuannya berkata. Sambil melompat ke arah Blue, si Cuman senang, karena sekarang Blue berada di hadapannya. Si Cuman yang melompat ke arahnya mulai menyerang Blue yang berhasil ditahan oleh Blue. Dengan tatapan tajam, si Cuman berkata. Dengan Blue yang terlihat gelisah, si Cuman berkata padanya untuk memberikan pada dirinya. Sambil membayangkan Blue yang berada di ingatannya, si Cuman berkata, tatapanmu, yang membuat dirinya merinding waktu itu. Saat berada di dekat Blue, si Cuman mulai menggunakan kemampuannya. Saat si Cuman berkata sebelum, Blue terkejut. Si Cuman berkata, aku berakhir membunuhmu. Di saat itu, retakan mulai muncul, sesaat setelah si Cuman menyerangnya. Seorang wanita mulai berteriak ketakutan, sedangkan salah seorang lainnya berkata lantainya runtuh. Melihatnya, seorang pria mulai melindungi dirinya dari puing-puing batu yang mengarah padanya. Saat puing batu akan mengenainya, Lanosde berhasil melindunginya. Lanosde mulai menyebut si bajingan karena benar-benar berusaha menghancurkan tempat ini. Melihatnya yang banyak bicara, Lanosde merasa dia benar-benar bersemangat. Karena lelangnya sudah kacau balau, Lanosde berniat untuk setidaknya mengambil Magic Stone supaya bisa memberikan alasan pada atasannya. Saat serangan datang tepat di depan Cloak terkejut. Cloak yang berbalik kebingungan dengan apa yang mereka lakukan. Melihatnya, para penyihir tidak peduli dan menyuruhnya untuk menyerahkan Magic Stone-nya. Saat Cloak berkata itu bukan saat yang tepat, penyihir lainnya bertanya, di mana dia menyembunyikan Magic Stone-nya. Saat Cloak diserang yang berhasil dihindari olehnya, Cloak menyebut mereka sebagai idiot. Di saat itu, seseorang mengatakan celana. Pria yang sebelumnya dihasut oleh Blue berkata, Magic Stone-nya disembunyikan di dalam celananya. Mendengarnya, Cloak terkejut, menyebutnya omong kosong. Walaupun itu terdengar tidak masuk akal, penyihir lain yang sudah tidak sabaran mulai menatapnya tajam. Sambil berjalan mundur, Cloak berkata pada mereka yang dirinya panggil idiot kalau itu tidak benar. Melihatnya, Cloak berkata pada mereka untuk dia mendekati dirinya. Di tempat di mana si Cuman bertarung dengan Blue, si Cuman terlihat memegang jubah yang digunakan oleh Blue. Melihat Blue yang melarikan diri, si Cuman terdiam. Di tempat penonton, seseorang terlihat melihat dari sana. Melihat Blue, wanita di sekitarnya terlihat kagum. Blue yang berbisik dan meminta mereka diam berkata pada mereka untuk cepat pergi, karena ini berbahaya. Sambil terus melihat Blue, mereka berdua mulai berjalan pergi. Blue berpikir itu sangat lucu ketika si Cuman berkata ingin membunuh dirinya. Blue tidak ingin membuang-buang mananya untuk pertarungan yang tidak berguna. Blue yang diberikan misi yang aneh oleh masternya bertanya-tanya, apakah itu karena si Cuman yang Blue panggil bajingan? Blue yang melihat orang-orang sudah meninggal di tempat ini berpikir misinya telah kacau. Blue yang mulai pergi berkata, dirinya harus memastikan apakah tandanya benar-benar ada atau tidak. Si Cuman yang menatap tajam berkata, jika dia tidak ingin bertarung, dirinya hanya perlu membuatnya bertarung. Melihat orang-orang yang berkerumun, si Cuman menyebut mereka sebagai penghalang. Si Cuman yang melihat orang-orang yang melarikan diri berkata, Blue pasti akan berubah pikiran jika dirinya membereskan mereka yang dia sebut sampah. Melihat sesuatu, orang-orang melihat ke atas terkejut. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang mereka lihat itu. Mereka semua terkejut saat melihat bola sihir berada di atas mereka. Melihatnya, Cloak bertanya-tanya apalagi sekarang. Sebelum sempat memahami, penyihir yang mengincarnya kembali mengejarnya berkata padanya untuk berhenti. Mendengarnya, Cloak berkata pada mereka yang disebut bajingan sinting untuk melihat ke atas. Cloak bertanya-tanya apakah mereka bahkan tidak memperdulikan itu. Cloak yang tersenyum berpikir jika dirinya bisa melarikan diri.
Sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, Blue menendangnya hingga terjatuh. Melihatnya, salah satu penyihir menyebutnya Black Mage. Blue berbeda mereka jika mereka lebih memperdulikan nyawa mereka daripada Magic Stone-nya. Dirinya menyarankan kepada mereka untuk meninggalkan ke tempat ini. Mendengarnya, mereka kebingungan. Dengan perasaan gelisah, Blue yang menatap ke atas berkata, tempat ini akan segera runtuh. Lanoste yang mendatangi Siege mulai memanggilnya. Lanoste yang sebelumnya kebingungan dengan keberadaannya, yang ternyata berada di sini, menyuruhnya untuk berhenti sekarang juga. Dirinya bertanya, apakah buta hingga tidak lihat masih ada orang lain? Lanoste kembali bertanya, apa kau berniat membunuh mereka? Di sisi lain, Ren yang melihat semua ini berpikir, ini sudah benar-benar kacau balau. Ren yang mencari Blue berpikir, setelah dirinya menemukannya, mereka berdua harus segera meninggalkan tempat ini menggunakan teleportation scroll. Ren memikirkan itu karena dirinya merasa ada yang tidak beres. Melihat Blue berada di hadapannya, Cloak yang saat ini terjatuh merasa kesakitan. Dengan gugup, Cloak berkata, dirinya sudah menduga rumor memang tidak bisa dipercaya. Dirinya tidak menyangka Black Mage begitu serakah. Cloak bertanya, apakah dia menyuruh yang lain pergi? Dia akan berusaha mengambil Magic Stone-nya? Mendengarnya, Blue bergumam. Dia berkata, kalau sesuai yang dirinya dengar, mata hanya melihat sesuatu yang ada di depannya. Mendengar Blue yang bergumam, dengan bingung Cloak bertanya, apa yang kau gumamkan? Blue menatapnya tajam. Dia menyebut Magic Cloak. Dirinya bertanya, apa kau bersekutu dengan Kotal? Mendengarnya, Cloak kebingungan. Cloak yang berteriak bertanya, omong kosong apa yang kau bicarakan? Blue yang berkata kepala mempunyai harga yang besar, tidak peduli. Mau berapa lama waktu berlalu, dirinya tidak menyangka. Dia masih bergerak di Raiden. Karena hal tersebut, Blue menganggapnya benar-benar bodoh. Mendengarnya, Cloak berkata diam. Dirinya kebingungan dengannya, yang dari tadi mengucapkan sesuatu yang dirinya tidak pahami. Melihat reaksinya, Blue berpikir, tampaknya rumor itu benar. Walaupun perkiraannya benar, Blue berkata, dirinya bisa memastikannya sendiri. Cloak yang panik berkata tidak. Dia menyebut Magic Stone. Cloak yang memberikan Magic Stone-nya berkata, dirinya akan memberikan Magic Stone-nya. Lihatnya, Blue terkejut, karena dia benar-benar membawanya. Blue yang merasa dia salah paham berkata tidak. Dirinya hanya ingin memastikan sesuatu. Sebelum Blue menyelesaikan perkataannya, Cloak ditendang oleh seseorang. Karena serangannya, tanah mulai hancur. Si Jumon berkata pada Blue, katamu kau tidak tertarik dengan Magic Stone. Si Jumon bertanya hal menyenangkan apa yang didapat dari bertarung melawan sampah. Si Jumon kembali bertanya, bagaimana menurutmu? Saat si Jumonnya menatap tajam menunggu jawaban, Blue yang berpikir sejenak berkata, kita bicara dulu. Sebelum sempat menyelesaikan perkataannya lagi, si Jumon kembali menyerangnya. Melihatnya, Blue merasa seperti berbicara dengan tembok. Si Jumon mulai menggapai kakinya, dan setelahnya memegang kaki Blue yang meloncat ke belakang. Saat si Jumon menariknya, Blue berkata padanya untuk menunggu. Tetapi, si Jumon yang tidak ingin menunggu mulai melemparkan Blue. Si Jumon berkata, maksudnya itu. Saat Blue mulai menggunakan kekuatannya, si Jumon melanjutkan, bermain saja denganku. Si Jumon mulai melompat dengan seluruh kekuatannya. Melihatnya, Blue yang ikut melompat berkata, orang ini benar-benar tidak bisa diajak bicara. Saat mereka berdua melompat dan mulai beradu serang, mereka berdua sama-sama terkejut akan sesuatu. Mereka sama-sama terdiam dan tidak lanjut menyerang. Setelahnya, mereka terjatuh ke tanah. Blue yang melihat tangannya kebingungan dengan apa yang terjadi. Karena mananya tiba-tiba menghilang. Saat si Jumon yang melihat tangannya dipanggil oleh Lanoste yang memanggilnya bocah sialan, Lanoste terkejut saat melihat cahaya bersinar terang. Lingkaran sihir berwarna ungu mulai terbentuk. Dan lingkaran sihir itu tidak hanya berada di satu tempat. Tetapi lingkaran sihir itu berada di seluruh tempat yang membuat semua orang terkejut. Seseorang yang melihat lingkaran sihir itu kebingungan. Dia bertanya, apa itu? Saat sesuatu mulai keluar dari dalam lingkaran sihir, semuanya kembali terkejut. Monster mulai muncul perlahan dari lingkaran sihir itu.
Melihat monster yang berukuran besar, semua orang mulai ketakutan. Bahkan hingga ada yang terjatuh karena panik. Saat semua orang panik dengan monster yang tiba-tiba muncul, Lapis terkejut. Seseorang berada di belakangnya menyebutnya Tuan Muda. Lapis bertanya-tanya datang dari mana monster itu. Run berkata padanya, kalau itu muncul dari lingkaran sihir yang berada di tanah. Mendengar jawabannya yang sudah pasti, Lapis berkata, dirinya tahu kalau itu. Saat monster mulai mendatangi seseorang yang ketakutan, seorang pria berkata, tolong kami. Melihatnya, Lapis terkejut. Lapis berkata pada Run untuk memberikannya pedang. Mendengarnya, Run bertanya, apa Anda akan bertarung? Dia berkata, dirinya tidak akan menghentikan Anda, tetapi dirinya tetap merasa cemas. Lapis berkata padanya, mungkin dirinya tidak bisa melakukan apapun dengan kemampuannya. Tapi, Lapis menatap tajam dengan perasaan gugup. Saat Run mulai memberikan pedang padanya, Lapis berkata, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Lapis mulai berlari dan melindungi mereka. Saat seorang wanita berteriak, Lapis berkata padanya untuk tenang, karena dirinya akan menyelamatkannya. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Lapis dilemparkan dengan sangat mudah. Melihat dirinya yang begitu mudah dilemparkan, Lapis tampak syok. Saat dia yang terbang menjauh berteriak, Run mulai melompat untuk menjangkaunya. Setelah menjangkaunya, Run menyelamatkan Lapis yang dilemparkan oleh monster itu. Saat Lapis tidak bergerak, Run sekarang tahu kalau monster ini mungkin ubur-ubur. Saat melihatnya mengejar seseorang, dia melanjutkan. Atau mungkin gurita raksasa. Run yang menggunakan kemampuannya berkata, entahlah. Saat mulai menembakkan panahnya, Run kebingungan. Harus memanggil apa? Di lain tempat, seseorang mulai menghancurkan monster itu. Lanoste yang melihat monster itu bertanya-tanya, apa-apaan semua ini? Saat Lanoste yang kebingungan merasa kalau ini adalah lingkaran summon, Blue yang berada di sampingnya berkata lingkaran summon. Melihat Black Mage yang berada di sampingnya, Lanoste terkejut. Dia berkata, dirinya juga merasa itu adalah lingkaran summon. Blue bertanya, apa ada penyihir yang bisa mensummon monster? Lanoste menjawab, sejauh yang dirinya ketahui, tidak ada. Melihatnya, Blue berpikir, lalu bagaimana? Dirinya kebingungan apakah mungkin untuk mensummon makhluk-makhluk ini. Saat Blue masih terpaku, Ren yang berlari ke arahnya berteriak Blue. Melihatnya, Blue menyebut Nona Ren. Saat Blue bertanya, bukankah kau sudah pergi duluan? Ren bertanya, apa maksudmu? Dia berkata begitu, karena dirinya tidak mungkin meninggalkannya. Melihatnya, Lanoste berpikir, apa dia rekannya dari Opion? Melihatnya, Lanoste sadar, kalau dia tampaknya bukan seorang penyihir. Lanoste mulai memanggil Zeke. Saat monster mulai menyerangnya, dengan mudah, Zeke mengalahkannya. Dengan terkejut, Lanoste bertanya, bagaimana dengan mana stone-nya? Si Cumon berkata itu hilang. Mendengarnya, Lanoste bertanya apa? Dirinya bertanya, kemana dia melemparkannya? Karena barusan dia memegangnya. Si Cumon mulai melihat tangannya. Si yang menatap tajam berkata, itu menghilang. Di lain sisi, Red berkata, dirinya akan menggunakan teleportation scroll sekarang. Kita tinggalkan tempat ini sekarang juga. Saat Blue yang bertanya, apa berkata tapi, si Cumon bertanya, sudah mau pergi? Si Cumon mulai menggunakan kekuatannya. Dan saat Blue yang dengan terkejut mulai menghentikannya, si Cumon bertanya, siapa bilang kau boleh pergi? Melihatnya, Ren bertanya, apa yang kamu lakukan di situasi seperti ini? Ren berbisik pada Lanoste, berkata padanya untuk menghentikan rekannya itu. Saat belum menggunakan kekuatannya, Blue berpikir, mana tidak menghilang. Blue bertanya-tanya apa yang barusan itu sementara saja. Saat memikirkan itu, Blue berkata, si Cumon, kau juga merasakannya kan? Saat si Cumon bertanya apa maksudnya mana yang tiba-tiba menghilang, Blue berkata itu benar. Tidak mungkin kau yang melakukan itu. Sama halnya dengan monster itu. Dirinya merasa ada yang aneh. Blue menegaskan, sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertarung seperti ini. Si Cumon berkata, mau ada yang aneh atau tidak. Dirinya tidak peduli. Saat si Cumon mulai menggunakan kekuatannya, Blue terkejut. Di saat itu, ledakan mulai terjadi. Saat Ren yang melihatnya terkejut, Blue yang dilindungi oleh Nanaste juga terkejut.
Nanoste berkata pada Zeke untuk hentikan itu sekarang. Dia berkata, pria yang terlalu gigih tidak menarik. Saat Ren yang kebingungan bertanya-tanya apa maksudnya, Nanoste berkata terlebih lagi. Dengan semua kekacauan ini, penyihir menara akan segera ke sini. Karena hal tersebut, Nanoste berkata, Sis pasti tahu kalau itu tidak akan bagus jika kita bertemu mereka seperti ini. Saat Blue berpikir, dia menghentikannya dengan tubuhnya. Nanoste berkata, jadi kita seharusnya. Sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, Sis berkata pada Nanoste untuk menyingkir. Dirinya tidak akan memaafkannya jika dia mencoba menghentikannya. Mendengarnya, Blue bertanya-tanya, apa dia sudah kehilangan akal? Saat memikirkan itu, Ren mulai memanggil Blue. Ren berkata seperti yang dia katakan. Jika penyihir dari menara datang ke sini, segalanya akan menjadi jauh lebih rumit. Jadi dirinya ingin mereka untuk cepat pergi. Saat Ren mengatakan itu, Blue berkata padanya untuk melihat belakangnya. Saat Ren kebingungan dengan maksud dari Blue, Lapis yang berlari berkata awas. Melihatnya, Ren kebingungan. Lapis mulai menyerang monster itu dengan pedangnya. Diserang olehnya, monster itu terlihat kesakitan. Lapis bertanya pada Ren, apa kau tidak apa-apa? Ren yang melihatnya kebingungan, ingin mengatakan apa. Saat melihat Lapis yang bahkan tidak terlalu memberikan damage, Ren berpikir, tapi kau tidak terlihat baik-baik saja. Ron bertanya pada tuan mudanya, apa kau butuh bantuan? Lapis yang mendengarnya bertanya, apa kau bercanda? Saat mereka sedang mengobrol, seseorang mulai membelah monster itu. Karena hal tersebut, Lapis terjatuh ke tanah. Blue yang melakukan itu bertanya pada Nona Ren, apa kau tidak apa-apa? Ren menjawab iya dengan bingung. Blue berpikir, itu monster tingkat rendah yang bahkan tidak memiliki inti atau kecerdasan. Dirinya kebingungan, siapa yang melakukan ini? Ron yang mendatangi Lapis bertanya pada tuan mudanya, apa kau tidak apa-apa? Melihat Blue di depan matanya, Lapis menyebut Black Mage dengan terkejut. Saat menoleh, dia berpikir, di sisi sana ada si Jumon. Melihat mereka, Lapis berpikir mereka Mage yang kuat. Saat Blue mulai menatap sesuatu, dia bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan saat melihat Cloak. Blue berpikir, dirinya belum memastikannya, tetapi dirinya juga tidak mau melakukannya. Melihat Blue yang melamun, Ren menyebut Blue dengan marah. Ren berkata padanya untuk melupakan misi itu. Dirinya tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Saat menggunakan teleportation scroll, Ren bersyukur karena dirinya membawa scroll hari ini. Blue berkata, seperti yang diharapkan, dirinya ingin Nona Ren untuk pergi dari sini dulu. Mendengarnya, Ren bertanya apa? Apa kau benar-benar akan menurunkan celananya sekarang? Mendengarnya, Lapis bertanya, menurunkan apa? Rune yang berada di sampingnya menjawab celananya. Blue berkata tidak, bukan itu. Ada makhluk dan masih ada orang di sini. Mendengar jawaban Blue, Ren berkata padanya untuk tidak khawatir. Menara akan mengurusnya. Lagi pula mereka ahlinya. Terlebih lagi saat Ren berkata hei kau pada Lapis. Lapis yang terkejut berkata ya, dengan kebingungan. Ren berkata, mungkin anak yang menyebut ini hadiah untuk apa yang kamu lakukan tadi. Tapi jika kamu ingin pergi dari sini, bagaimana kalau bergabung dengan kami? Karena gulungan teleportasi ini bisa membawa hingga 4 orang. Lapis yang merasa ini kesempatan bagus berpikir bersama. Saat Ren berkata jika dia tidak mau tidak apa-apa, Lapis berkata tidak. Dirinya akan sangat berterima kasih jika kau bisa melakukannya. Saat Lapis terlihat bahagia, Ruth berpikir, kamu juga punya gulungan teleportasi. Di sisi lain, Lanstip mulai merasakan sakit pada kepalanya. Dirinya pusing hanya dia memikirkan apa yang harus dirinya laporkan. Saat Lanstip berkata pada Sis karena dirinya harus mengatasi semua ini, Sis mulai memberontak yang membuat Lanstip tersentak. Sis mulai menandukkan kepalanya pada Lanstip yang membuatnya kesakitan. Di sisi lain, Red berkata, lokasinya adalah tempat yang kuinginkan. Dan syaratnya adalah mereka yang bersentuhan. Saat Blue berkata pada Lapis untuk megangnya, Lapis berkata ya. Si Jumon yang melihatnya berkata, sungguh menyebalkan. Melihatnya, Lapis terkejut. Sis bertanya, kenapa kau lari? Kemana perginya si sombong tadi? Melihatnya membuat bulu kudu Lapis berdiri. Lapis berkata pada Blue, yang dia panggil Tuan Black Mage, kalau dia sekarang menatapnya dengan sangat menyeramkan. Blue berkata padanya untuk jangan khawatir tentang dia.
Sambil tertawa kecil belum melanjutkan. Sepertinya dia sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Saat Blue berbisik pada Nona Ren berkata, dirinya harus fokus di sini. Jadi dirinya ingin dia mengajaknya bicara. Si Cumon bertanya, apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Nanosta yang terkejut bertanya, apa yang kau inginkan? Saat si Cumon menyebut Blue Blacky sialan, lingkaran sihir kembali dia buat di langit-langit. Melihatnya, Nanosta kebingungan apa yang terjadi sekarang. Dengan terkejut, Lapis berpikir, lingkaran sihir itu kembali lagi. Saat belum menyebut nama Nona Ren, Rennya fokus berusaha untuk lebih cepat. Saat Ren berkata apa yang kuinginkan, dia mulai berteleportasi. Sesaat setelah dia mengatakan teleportasi. Di saat yang sama, ledakan mulai muncul karena lingkaran sihir milik Sucumon. Di tempat yang cukup jauh di dalam hutan, seseorang yang menggunakan sihir terdiam. Sesaat setelahnya, dia menggenggam tangannya, karena merasa monster semuanya telah habis. Saat menggenggam tangannya, dia berkata, sangat menarik. Saat dia menoleh ke atas, dia bertanya, bukankah begitu? Orang yang berada di atas mulai melemparkan Magic Stone-nya. Dan saat dia menangkapnya, pria itu menyebutnya Nona Rubimonte. Rubimonte yang kesal bertanya, menarik apanya? Dirinya tidak menyangka mereka akan membuat keributan seperti ini. Saat memegang Magic Stone-nya, dia menghancurkannya. Sambil membuangnya seperti sampah, Rubimonte berkata, manusia, benar-benar makhluk yang berpikiran sempit. Di ruang kantor Master Opion, seseorang yang berpikir saat membaca laporan berkata, bangunan hancur, batu sihir hilang, dan makhluk tak dikenal juga muncul. Master Opion yang tertawa berkata, sungguh luar biasa. Mendengarnya, Ren menganggap laporan itu dengan serius. Ren yang marah bertanya, kau benar-benar tertawa. Mendengarnya, Master Opion berkata, dirinya hanya bermaksud untuk bercanda. Ren yang masih marah melanjutkan, lagi pula kau hanya menyuruh kami mengambil celananya, tetapi begitu banyak hal terjadi. Karena itu, dirinya merasa wajar baginya untuk tertawa. Saat Master Opion berkata dirinya lega, karena Ren kembali tanpa cedera, Ren yang masih marah berkata, tentu saja. Master Opion yang merasa bersalah berkata, dirinya serius. Dirinya benar-benar tidak tahu. Master Opion melanjutkan, kalau dirinya tahu si Cumon ada di sana, dirinya tidak akan pernah mengirimnya. Mendengarnya, Ren bertanya, kenapa si Cumon yang dia panggil bajingan bersikap seperti itu terhadap Blue? Bukan hanya ingin bertarung dengannya, tetapi sepertinya dia benar-benar ingin membunuhnya. Master Opion yang membuka matanya mulai menjelaskan, keluarga kaya itu memang terkenal agak gila. Dirinya bahkan tak tahu apa yang ada di kepala mereka. Saat Ren kebingungan dengan perkataannya yang menyebut keluarga kaya, Master Opion berkata, pada akhirnya minatnya akan memudar dengan sendirinya. Jadi sampai saat itu kita hanya perlu bertahan dan menghindari masalah di pihak kita. Meskipun sedikit tidak adil. Dan sekarang paham. Kalau itulah alasannya terus memberi Blue misi-misi aneh belakangan ini. Master Opion menjawab, itu sebagian alasannya. Tapi dirinya juga ingin memberikannya sedikit waktu istirahat. Bagaimanapun dirinya merasa aneh ketika batu sihir tingkat tertinggi diumumkan sebagai bagian dari lelang publik. Dirinya sudah curiga. Tapi pemanggilan masal makhluk misterius dan hilangnya mana secara tiba-tiba, ini bukanlah hal yang bisa kita abaikan begitu saja. Ren yang terdiam sesaat mengatakan, asosiasi dan menara pasti akan heboh. Mendengarnya, Master Opion berkata, kurasa begitu. Saat menaruh kertas yang tertulis gagal, Master Opion melanjutkan. Tetapi setelah melemparkan laporan setengah hati padanya, dirinya bertanya kemana perginya Ruth. Di tempat lain, Ruth terlihat membaca buku. Ruth berpikir, dirinya sudah menduga ini, tetapi tidak ada catatan tentang pemanggilan makhluk sama sekali. Seperti dugaannya, sulit menemukannya. Di referensi biasa, seorang anak kecil yang membawa minuman berkata, ini minuman yang kau pesan. Saat anak itu mengatakan nama tidak bertemu pada Ruth, Ruth menyebut nama Ben. Ben berkata, dirinya jarang melihatnya akhir-akhir ini. Dirinya yakin Ruth pasti sibuk belajar. Ben yang melihat buku yang dibaca Ruth bertanya, kenapa ada begitu banyak buku? Ruth menjawab, dirinya penasaran akan sesuatu. Saat melihat buku yang dibaca Ruth, Ben mengatakan, terlalu rumit.
Dirinya kebingungan dengannya yang bisa membaca hal-hal seperti ini. Walaupun dirinya tidak tahu isi bukunya, dirinya yakin dia pasti sangat pintar. Ruth yang memegang kepalanya bertanya, "Baru sadar sekarang?" Mendengarnya, Ben berkata, "Kakakku bilang orang harus selalu rendah diri." Saat Ruth berkata dia pasti sibuk karena begitu banyak pelanggan di sini, Ben berkata tidak. Dirinya tidak sibuk, karena semua orang sibuk mengobrol. Ben berkata pada Ruth, walaupun dirinya yakin dia sudah mendengarnya, dirinya menyebut tentang kekuatan Black Mage. Ruth yang kebingungan bertanya-tanya, apa maksud kekuatan yang Ben katakan? Ben menjelaskan, sepertinya ada batu sihir yang sangat mahal dilelang di Raffi. Tapi ada penyihir jahat yang mencoba mencurinya. Lalu Black Mage muncul. Dia mengalahkan semua penyihir jahat dan menyelamatkan semua orang. Mendengarnya, Ruth yang dirumorkan itu, bahkan kebingungan apakah dirinya melakukannya. Dirinya berkata seperti itu karena tempatnya meledak dan mungkin semuanya hancur, dan itu bukan karena dirinya. Ben yang menjelaskan cerita itu menyebut Black Mage benar-benar keren. Ben yang tersenyum berkata, kakakku juga ingin menjadi mage hebat seperti Black Mage. Saat Ruth bertanya, kau punya kakak? Ben menjawab, iya. Ben berkata, kakakku diterima di Helios tahun ini. Saat Ruth yang mendengar Helios bertanya apa itu sekolah sihir, Ben menjawab, bukan hanya sekolah. Helios, katanya sekolah yang benar-benar istimewa. Hanya orang luar biasa dan hebat yang bisa masuk. Ben yang mengatakan itu berkata, dirinya sedih harus berpisah dengan kakaknya, tetapi dirinya tidak memiliki pilihan. Lagi pula dirinya bisa menulis surat untuknya, kalau dirinya merindukannya. Ben melanjutkan, tetapi sayangnya, ibu bilang jangan mengirimnya surat, agar tidak mengganggunya. Tetapi dirinya sudah menulis 10 surat. Dirinya mengatakan pada tetangga lama mereka dan dirinya bertanya pada Ruth, apa kau tahu apa itu jadi selanjutnya? Saat Ben ingin menjelaskannya, seseorang memanggil namanya. Mendengarnya, Ben berkata, dirinya harus pergi sekarang. Untuk itu, dirinya ingin Ruth untuk belajar yang rajin. Mendengarnya, Ruth berkata iya. Saat suasana kedai itu sangat ramai, Ruth yang memegang perkataan Ben terdiam sejenak, dan setelahnya mulai menutup matanya, dan memfokuskan pendengaran miliknya. Saat memfokuskan pendengarannya, dia mendengar seseorang berkata, dirinya mendengar si Cumon menang. Seseorang menjawab tidak. Black Mage yang menyelamatkan semua orang di sana. Seorang pria di depan mereka berkata, dirinya dengar ledakannya direncanakan oleh menara. Di lain tempat, dirinya mendengar seseorang berkata, batu sihir ya, pasti dicuri oleh bajingan bernama Klok itu. Seseorang bertanya, sudah dengar? Ada rumor kalau Black Mage sebenarnya seorang wanita. Mendengar perkataan mereka, Ruth gelisah, karena mereka menyebarkan segala rumor, dan melempar semua tanggung jawab ke satu orang. Meskipun dirinya sadar, dirinya memang ikut campur. Tetapi melihat tidak ada pembicaraan soal makhluk itu sama sekali, Ruth bertanya-tanya saat melihat Klok yang disalahkan atas semuanya. Apa menara yang ada di balik ini? Ruth berpikir, kurasa begitu. Dirinya yakin tidak ada yang menyangka makhluk-makhluk bisa muncul di kita yang dilindungi barrier menara. Ruth kembali berspekulasi. Kalau tidak, mungkinkah ada masalah dengan barrier mana? Ruth berpikir tidak. Kalau begitu, tidak mungkin mereka sedang ini. Dirinya mencoba mencatat lingkaran sihir yang dirinya lihat hari itu dengan detail. Tetapi dirinya bertanya-tanya, bisakah dirinya menemukannya dengan sketsa yang dirinya buat? Saat Ruth kebingungan, Ruth berpikir, pertama dirinya harus menemui Master. Di sebuah kerajaan yang ada di dalamnya ada Good Opion. Suara berisik terdengar dari suatu tempat. Saat seseorang menatapnya dalam diam, seseorang memanggilnya, Lisbon, dengan kebingungan. Lisbon berkata, sepertinya ada sedikit keributan di depan, tapi tampaknya bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Mendengarnya, seseorang langsung paham tidak mengatakan apapun setelahnya. Lisbon bertanya pada seseorang yang berada di dalam kereta kuda yang dia panggil Nona Dainer. Dirinya bertanya, kau yakin akan baik-baik saja? Mendengarnya, Dainer menjawab, sudah dirinya bilang. Dirinya kebingungan harus berapa kali menanyakannya. Saat Lisbon berkata, tapi Dainer berkata padanya untuk berhenti mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Dainer mengatakan padanya untuk mendengarkannya. Jika dirinya bisa sedikit saja membantunya, dirinya akan melakukan apa saja. Di saat yang sama, di tempat yang berbeda, Ruth terlihat berjalan sambil melihat kertas yang berada di tangannya. Saat melihatnya, Ruth berpikir, menatapnya juga tidak akan membuat dirinya menemukan jawaban.
Dirinya tidak tahu lagi. Saat dia mengatakan itu, kertas mulai lepas yang membuat Ruth terkejut. Kertas mulai terjatuh karena angin. Saat Ruth ingin mengambilnya, kertasnya terbawa angin lagi yang membuatnya kembali terkejut. Saat kertasnya terbawa angin lebih tinggi, Ruth berpikir, tidak, satu memiliki lingkaran sihir yang telah dirinya gambar menghilang begitu saja. Ruth yang mengikuti kertasnya, bertanya sejauh apa kertasnya akan terbang. Tidak jauh dari sana, seseorang yang ketakutan berkata, tolong kembalikan dengan gugup. Orang yang mencurinya berkata, tidak mau. Dirinya hanya mengambil tas yang dibuang seseorang. Mendengarnya, orang itu menjawab, dirinya tidak membuangnya. Dirinya hanya menaruhnya sebentar. Orang itu bertanya, berapa kali dirinya harus mengatakannya. Dirinya tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi orang itu yang memohon berkata, kembalikan. Orang yang merampoknya menarik bajunya. Dia berkata padanya untuk melihat dirinya sendiri. Dirinya tadi mempertimbangkan untuk memberikannya kalau kau berlutut. Tapi dia tidak jadi, karena kau berani sekali menaikkan suara. Saat orang itu ketakutan, orang yang mengasarinya berkata padanya untuk memilih dengan bijak. Saat dia berkata, lebih cepat siapa? Penjaga akan tiba lebih dulu atau kau yang akan lebih cepat mati? Kertas mulai menamparnya. Sambil membuangnya, orang itu bertanya, apa-apaan ini? Orang itu mengatakan, pokoknya tas ini milikku. Sekarang jadi dirinya ingin dia menjauh dari hadapannya. Saat orang itu mengatakan itu, Ruth berkata, ini jadi kotor. Saat orang itu melihat Ruth yang membersihkan kertasnya, orang itu bertanya, siapa bocah kecil itu? Saat dia kebingungan, teman di belakangnya terkejut dengan tasnya yang menghilang. Saat Ruth mengembalikan tasnya yang dijawab terima kasih, orang-orang jahat itu bertanya, kapan kau mengambilnya? Saat salah satu dari mereka berkata pada Ruth untuk bawa kembali ke sini, Ruth berkata dirinya juga hanya mengambilnya. Saat melihat orang yang dirampok pergi, dia berkata berhenti di sana. Di saat itu, seseorang berkata padanya untuk membiarkannya. Orang yang sebelumnya mengancamnya berkata, kita harus mengajari bocah ini sopan santun. Saat pria itu berkata pada yang lain untuk memblokir jalan keluar karena dirinya akan menghajar bocah yang dengan lancangnya ikut campur, Ruth berpikir, apa mereka penyihir tipe fisik? Sepertinya kelas terendah dari terendah. Pria itu berkata pada Ruth yang dipanggil bocah, sepertinya kau masih belum paham cara kerja dunia ini. Jadi sebagai orang dewasa, biar dirinya yang mengajarnya banyak hal. Ruth berpikir, dirinya tidak mau membuat masalah yang tidak perlu. Jadi dirinya ingin. Saat Ruth berpikir untuk pergi saja, pria itu menyebutnya bocah. Saat Ruth melompat, mereka terkejut dengan tindakan nekat Ruth yang melompat dari tempat yang ketinggiannya lebih dari 3 lantai. Saat akan terjatuh, Ruth melihat kereta kuda. Saat Lisbeth menatapnya, Ruth menatapnya balik. Saat suara kencang dari atas terdengar, Dainar terkejut. Dia kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di luar. Melihatnya, para penjaga terkejut dengan Ruth yang terjatuh. Saat Ruth mulai berdiri, saat ini dia berada tepat di atas kereta kuda. Ruth yang gugup berkata kereta kuda ini sungguh kokoh. Mendengarnya, mereka tidak mengatakan apapun. Saat Ruth melompat dari atas kereta kuda, Ruth terlihat mulai berlari. Melihatnya, mereka semua terkejut kecuali Lisbeth. Saat seseorang bertanya ada apa dengan bocah itu, dia terkejut dengan Lisbeth yang langsung menuju ke arah Ruth. Lisbeth yang menghunuskan pedangnya berkata pada Ruth untuk berhenti. Saat melihatnya, Ruth berpikir, dia cepat. Lisbeth bertanya, apa kau tahu kereta kuda siapa yang kebetulan kau naiki tadi? Ruth yang terdiam berkata, entahlah. Tapi Ruth dengan cepat meminta maaf, yang membuat Lisbeth terkejut. Ruth menjelaskan, dirinya tidak tahu bahwa orang sepenting itu yang menaiki kereta kuda tersebut. Meski situasinya tidak bisa dihindari, seharusnya dirinya tidak membiarkan itu terjadi. Ruth meminta maaf dengan tulus, karena telah menyebabkan keributan besar. Ruth yang terlihat memelas berkata, dirinya pasti akan lebih berhati-hati ke depannya. Jadi dirinya bertanya, maukah kau memaafkannya kali ini saja? Melihatnya, Lisbeth yang gugup berkata, baiklah. Saat dirinya berterima kasih berkata dirinya permisi dulu, Lisbeth terkejut. Seseorang yang merupakan rekannya tertawa sambil menepuk pundaknya. Pria itu berkata, dia benar-benar tahu caranya meminta maaf. Dirinya bertanya, kenapa kau menodongkan pedangmu ke anak kecil? Mendengarnya yang menyebutnya anak kecil, Lisbeth kebingungan. Lisbeth kebingungan karena dia mendarat dengan sempurna setelah jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Lisbeth yang menatap tajam berkata, mau dilihat bagaimanapun, dia bukanlah anak kecil biasa. Mendengarnya, orang itu bertanya, bukankah kau mengalahkan monster mitir seorang diri di umur yang sama sepertinya? Dirinya bahkan sangat terkejut waktu itu. Orang itu melanjutkan,
Kelihatannya anak itu juga memiliki bakat yang hebat dan masa depan yang menjanjikan. Dirinya bertanya kenapa tidak sekali engkau latih saja dia sebagai muridmu. Mendengarnya, Lispen menatapnya tajam. Saat orang itu berkata dirinya akan diam, Dainer berkata, sungguh menarik. Lihatnya, mereka berdua menyebutnya Nona Dainer. Orang itu bertanya, bagaimana menurut Anda? Kita harus segera merekrutnya ke dalam korps penyihir. Saat Lispen yang menarik rambut orang itu berkata cukup, Dainer tertawa kecil. Lispen bertanya pada Nona Dainer, apa Anda terluka akibat guncangan tadi? Dainer berkata tidak. Dia sadar kalau dia tidak bisa basa-basi. Dainer melanjutkan. Kereta kudanya sangat kokoh. Dainer menjelaskan, selain itu, tujuan kita sudah dekat. Cuacanya juga kebetulan sangat bagus. Dia ingin berjalan saja. Lispen yang memberi hormat berkata, sesuai keinginan Anda, Nona Dainer. Saat mereka sedang berkomunikasi, Ruth yang melihatnya berpikir. Dirinya sudah menduganya. Sepertinya dia adalah seorang bangsawan. Dan pria itu memiliki kemampuan luar biasa. Tapi dirinya penasaran. Karena sangat jarang ada bangsawan yang datang ke sini. Ruth bersyukur dirinya berhasil lolos. Ruth mulai menyentuh kepalanya. Saat berbalik, dia kebingungan. Kenapa rasanya akhir-akhir ini dirinya selalu sial. Tetapi setidaknya, dirinya tidak punya alasan untuk bertemu mereka lagi. Beberapa saat setelahnya, Dana terlihat tersenyum. Dijaga oleh dua pegawai terpercayanya. Melihatnya, Ruth kebingungan dengan apa yang terjadi. Ruth bertanya pada masternya, kenapa dirinya juga harus duduk di sini. Dirinya akan menunggu di luar saja. Mendengarnya, Master Opin berkata, tidak perlu. Mereka adalah tamu terhormat, dan dia juga harus ada di sini. Danner bertanya, apa dia anak yang kau maksud? Saat Master Opin berkata benar, dia mungkin terlihat kecil dan polos. Mendengarnya, Ruth terkejut. Saat dia berkata, tapi dia adalah salah satu anak yang memiliki bakat menonjol di Opion. Ruth mulai kesal dengan masternya dan mulai memanggilnya orang ini. Melihatnya, Danner berkata, dia terlihat masih cukup muda. Dirinya merasa jika dia adalah anggota Opion, maka dia pasti seorang penyihir resmi. Master Opin berkata, itu saja. Tetapi dia baru-baru ini menjadi seorang penyihir. Saat ini merupakan seorang pemula tier 7. Master Opin melanjutkan, meskipun begitu bisa dikatakan bahwa dia adalah yang terbaik di antara rekan-rekannya dengan tier yang sama. Mendengarnya, Ruth kebingungan dengan apa yang sebenarnya dia katakan. Ruth kebingungan dengan dirinya yang disebut tier 7. Danner berkata, tampaknya ada banyak sekali bakat tersembunyi di Opion. Bahkan jalan-jalan ramai dengan pembicaraan tentang Black Mage dari Opion. Dirinya mendengar dia merupakan orang yang sangat berbakat, karena dirinya merasa sepertinya keributannya sudah semakin membesar. Karena itulah, selagi dirinya ke sini, dirinya ingin bertemu dengan orang yang begitu ramai dibicarakan. Master Opion berkata, sayang sekali, saat ini Black Mage sedang melakukan misi. Salah seseorang yang mendengarnya kecewa dan bertanya, benarkah? Jika begitu, apa boleh buat? Dainer yang ingin ke intinya berkata, cukup basa-basinya. Saat Dainer berkata kita bertemu lagi pada Ruth. Ruth terkejut. Saat Master Opin kebingungan saat menatapnya, Ruth terdiam. Dainer berkata, sebelumnya kau tidak sempat melihatnya. Dirinya adalah pemilik kereta kuda. Tempat yang kau jatuhi. Saat Master Opin kebingungan dengan maksud kereta kuda yang dijatuhi, Ruth berkata, dirinya bisa menjelaskannya. Dainer yang menutup matanya berkata, pasti ini juga merupakan sebuah takdir. Dia berkata pada Master Opion, dirinya merasa adanya kepercayaan terhadap anak itu. Saat Master Opion kebingungan, Master Opion melanjutkan. Dirinya berkata terima kasih atas sambutan hangat dari Anda. Master Opion mulai memanggilnya sebagai istri Duke Artian. Mendengar kata istri Duke, Ruth terkejut. Dirinya sudah menduga dia memang bangsawan, tetapi dirinya tidak menyangka dia adalah istri Duke. Dainer melanjutkan, kalau begitu, kenapa kita tidak mulai saja topik utamanya? Dia berkata pada Master Opion, dirinya yakin kau sudah menebak-nebak, karena kami sudah menginformasikannya padamu. Dainer menjelaskan, alasannya datang jauh-jauh ke sini adalah karena putra keduanya yang berada di dalam Helios. Mendengarnya, Master Opion terdiam sesaat. Master Opion memastikan, apakah yang dia katakan Lord kedua? Dainer menjawab benar. Dainer berkata, sederhananya, anak keduaku sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan akademinya. Dainer memanggil Fran, yang dijawab iya. Fran menjelaskan, ini adalah informasi mengenai Helios dan daftar nama-nama muridnya. Terdapat juga laporan mengenai situasi internal mereka. Ruth berpikir, Helios,
Dirinya banyak sekali mendengar kata itu hari ini. Daniel berkata, baru 1 bulan. Anak itu memasuki Helios. Meski dirinya tidak tahu apa yang terjadi sejak saat itu, di sana, anaknya disebut sebagai sampah. Master Opian yang kebingungan berkata tunggu. Dirinya kebingungan siapa yang berani menyebut Lord kedua Artian dengan sebutan seperti itu. Diner menjelaskan, hanya dirinya yang mengetahui status kebangsawanannya. Seperti yang kau tahu, begitu memasuki Helios, orang luar tidak diperbolehkan ikut campur masalah yang ada di akademi. Meskipun begitu, dirinya tidak bisa mengeluarkannya begitu saja dari akademi itu sekarang. Diner berkata lagi, dia anak yang begitu rapuh, malang, dan terkadang merasa kesepian. Sejak kecil, kakaknya merebut seluruh cinta dan perhatian darinya, sehingga dia tumbuh seorang diri. Bukan dirinya tidak mampu mencurahkan perhatian untuknya, semuanya sudah terlambat. Anak itu menjadi tidak mampu menunjukkan isi hatinya yang terluka, dan terus menjadi anak yang rapuh. Diner ingin memastikan bahwa dia takkan terluka lagi. Saat Lisbeth menatap tajam yang membuat Ruth kebingungan, Diner melanjutkan. Terlebih lagi, sungguh tidak dapat diterima jika salah satu anggota keluarga kami menerima perlakuan seperti itu. Dirinya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Diner memiliki permintaannya baginya sungguh sederhana. Dia meminta Ruth untuk membantu anaknya menjalani kehidupan akademi yang damai. Karena di tempat itu dia terluka karena disebut sebagai sampah. Dirinya ingin Ruth untuk melindunginya. Beberapa saat setelahnya, Ruth yang marah berkata baiklah. Sekarang dirinya ingin Master Opion memberikan penjelasan. Saat Master Opion bertanya jelaskan apa, Ruth yang marah bertanya, apa maksudmu apa? Kau pasti pura-pura tidak tahu. Karena tentu saja, dirinya membicarakan situasi yang tidak masuk akal dan sulit dipercaya ini. Master Opion yang tersenyum menjawab, semuanya persis seperti yang kau dengarkan. Istri Duke telah membuat permintaan, dan kaulah yang akan melaksanakannya. Mendengarnya, Ruth berkata tunggu. Baginya ini tidak masuk akal. Dengan marah, Ruth berkata padanya, untuk mengesampingkan dulu permintaan itu. Bagaimana dengan caramu memperkenalkannya tadi? Dirinya kesal karena dibilang tertuju. Master Opion berkata, lagi pula dirinya tidak bisa menyuruhnya duduk dan mengatakan sejujurnya. Orang itu adalah Black Mage. Fakta bahwa kau itu telah menjadi penyihir resmi sudah cukup mengejutkan. Mendengarnya, Ruth berpikir, dia benar-benar tidak tahu diri. Baginya, lebih baik tidak memperkenalkan dirinya sama sekali saja. Master Opion yang tertawa berkata, tidak perlu sekhawatir itu. Meski itu adalah akademi penyihir terbaik, murid-murid di sana masih merupakan pemula yang belum bangkit. Dengan masih marah, Ruth berkata, dirinya masih belum setuju. Ruth berkata, kau pasti sudah menerima laporan dari Ren soal kegagalan misi. Dirinya harus menginvestigasi apa yang terjadi. Karena itulah, dirinya sebelum menyelesaikan perkataannya, dia menyebutnya Ruth. Master Opion berkata, jangan pedulikan apa yang terjadi pada hari itu lagi. Biar dirinya yang mengurusnya, dan dia hanya perlu fokus saja pada misi ini. Mendengarnya, Ruth bertanya-tanya. Saat membukanya, pemberitahuan penerimaan untuk Akademi Penyihir Helios tertulis dengan fotonya yang ditempelkan di sana. Melihatnya, Ruth terdiam tidak percaya. Dirinya bertanya apa ini, sebuah lelucon? Saat Master Opion berkata padanya untuk mendengarkannya dulu, Ruth mengembalikan penerimaannya. Saat Ruth berkata hubungan kita berakhir di sini, Master Opion kebingungan. Ruth yang membawa tasnya berkata, terima kasih atas segalanya hingga saat ini. Semuanya sungguh menyenangkan. Dirinya mulai saat ini akan memutus afilitasku dengan Opion. Mendengarnya, Master Opion bertanya apa? Master Opion yang menariknya berkata, tidak boleh. Padahal selama ini dirinya sudah membesarkanmu, memberi makan dan mencurahkan isi hatinya yang tulus kepadamu. Dia merasa Ruth tega karena melakukan ini pada dirinya. Mendengarnya, Ruth berkata omong kosong. Seharusnya dirinya yang bilang begitu. Teganya kau membuat keputusan tanpa memberitahukan dirinya terlebih dahulu. Saat Master Opion berkata dengan gugup, itu karena dirinya tahu kau pasti menolak. Ruth berkata, tentu saja. Untuk apa dirinya masuk ke akademi? Apa yang bisa dirinya pelajari? Master Opion berkata, justru karena itu, ini adalah permintaan. Saat Ruth berkata dirinya takkan mau mengambil permintaan itu, Master Opion bertanya, apa kau sungguh tidak mengerti? Dengan sedih, dia berkata, walaupun dirinya begini, keinginan terpendamnya adalah menyekolahkannya ke akademi. Mendengarnya, Ruth kebingungan.
Dirinya bertanya, ada apa dengannya? Dirinya sungguh tidak mengerti. Saat Master Opion ingin mengatakan sesuatu, Ren yang tiba-tiba datang bertanya, kalian berdua sedang apa? Master Opion yang menyebut Ren berkata, setidaknya ketuk pintu dahulu sebelum masuk. Padahal dirinya ingin mengatakan sesuatu yang penting. Mendengarnya, Ruth berkata, penting apanya? Ren berkata, kau yang tidak mendengarnya. Dirinya sudah mengetuk. Saat Ren berkata terserahlah, dia berkata, pada mereka untuk duduk dan berhenti mempermalukan diri mereka sendiri. Beberapa saat setelahnya, Ruth paham. Ruth berkata, bahkan kau pun tahu pada Ren. Ren yang gugup berkata pada Ruth untuk tidak perlu menganggap serius hal ini. Anggap saja, ini sebagai liburan. Baginya, murid-murid di sana mungkin akan terlihat seperti anak kecil di matamu. Dan permintaan istri Duke takkan sesulit yang kau duga. Jadi dirinya ingin Ruth ambil kesempatan ini untuk berlibur, rasakan kehidupan akademi, dan cari teman seumurannya. Mas Tropio yang mengangguk berkata benar. Saat Ren bertanya tidak ada buruknya bukan, Ruth terdiam. Ruth berkata, dirinya tidak butuh teman. Mas Tropio berkata, baiklah, kalau kau sungguh ingin melakukannya. Lalu, apa yang bisa kami lakukan? Istri Duke mengesampingkan harga dirinya untuk mengunjungi Opion secara langsung. Meski ini adalah misi khusus yang dipercayakan langsung pada kita, dirinya yakin tidak masalah jika kita menolaknya. Hanya saja, Master Opion yang murung berkata, dirinya akan kehilangan kepalanya. Dirinya bertanya-tanya, haruskah dirinya menulis wasiat sekarang? Saat Ruth tidak bisa berkata-kata, Master Opion melanjutkan, tapi dirinya tidak masalah dengan itu, selama kau merasakan kedamaian. Ren mulai memukulnya. Saat Master Opion dipukul terkejut, Ren berkata padanya untuk tidak mengatakan hal bodoh seperti itu. Ren berkata pada Ruth, memang salah Master, karena menugaskan misi tanpa sepengetahuanmu. Selain itu, kau akan memasuki akademi melalui jalur penerimaan resmi, sehingga kau akan berada di sana cukup lama. Ren merasa Ruth berhak untuk memutuskan. Dirinya bertanya, bagaimana keputusanmu? Ruth terdiam setelah mendengarkannya. Ruth bertanya, jadi dirinya cuma perlu membantu putra kedua, istri Duke kan? Mendengarnya, mereka berdua terdiam, tidak percaya dengan keputusan yang diambil Ruth. Dengan senang, Mas Robin berkata benar, sama sekali tidak sulit. Ren berkata, itulah sebabnya kau andalan Opion. Kau memang yang terbaik. Saat Mas Robin bertanya apa seragam akademinya sudah siap, apa kita perlu segera berkemas? Ren berkata, dirinya sudah menyiapkan semuanya. Mendengarnya, Ruth berpikir, seharusnya dirinya berhenti saja. Mas Robin berkata pada Ruth, meski kami memberitahu istri Duke bahwa kau adalah penyihir tier 7, akademi takkan tahu bahwa kau sebenarnya adalah penyihir resmi yang sudah bangkit. Saat Ruth berkata kalau begitu tidak mungkin dirinya menjadi blue di sana, Master Opion berkata, aku rasa seperti itu. Saat Master Opion berkata seharusnya tidak akan ada yang terjadi karena takkan ada hal berbahaya di sana, Ruth berpikir, ada banyak sekali informasi. Master Opion melanjutkan, kau hanya perlu sedikit waspada terhadap para profesor karena mereka juga menyerupakan penyihir resmi. Master Opion menegaskan, jadi ini adalah misi liburan untuk Black Mage Blue sekaligus. Misi pertama untuk Ruth Grisi. Saat Ruth berpikir, dia benar-benar tahu cara menyampaikan sesuatu. Ray bertanya, bagaimana dengan makanan di sana? Kita juga perlu mengemas beberapa variasi pakaian. Di saat itu, Ruth berpikir, tapi bagaimana caraku membantu anak itu? Dirinya kebingungan apa dirinya cuma perlu menghajar siapapun yang membulinya. Saat melihat wajah anak yang dimaksud, Ruth terdiam. Ruth berkata, sungguh tatapannya mengerikan. Saat mengatakan itu, dirinya berpikir, sebuah kemungkinan. Ruth mulai menaruh foto itu. Ruth bertanya, apa mungkin orang ini yang membuli putra kedua istri Duke? Master Opion yang melihatnya berkata tidak. Master Opion mulai mengatakan identitas orang itu. Dia adalah leader sis Dien Artian, anak malang yang dipanggil sampah, Lord kedua Artian. Di sore hari, di sekitar sekolah sihir Helios, seseorang kebingungan saat anak di depannya ingin suratnya dikirim. Dia berkata, suratnya tidak bisa dikirim. Dia berkata, Helios sangat ketat dalam mengurus barang dari luar, jadi kami tidak bisa menerimanya. Kalau tidak ada sertifikasi, autentifikasi. Saat Ben berkata, tapi kan itu cuma surat, orang itu menjawab maaf. Orang itu menjawab, kalau kakakmu adalah murid akademi, harusnya itu sudah diproses, tanyakan saja pada orang tuamu. Ben berkata, aku tidak bisa, mama menyuruhku untuk tidak mengirimkan suratnya. Ben bertanya, bagaimana kamu mengirimkannya? Ben sangat memohon karena dirinya benar-benar ingin mengirimkannya pada kakaknya.
Orang itu berkata maaf, tapi dirinya tidak bisa. Tiba-tiba seseorang menyodorkan sebuah kertas. Ruth berkata, ini aku punya sertifikasi autentifikasinya. Melihatnya, Ben terkejut. Ben yang senang berkata, Kak Ruth. Ruth berkata, dengan ini kirimkan barang-barangku bersama suratnya. Ben yang mendengarnya bertanya, sungguh? Saat Ben terlihat kagum, Ruth berkata pada Ben. Dia berkata, tampaknya aku bisa mengirim suratnya pada kakakmu. Di sekolah sihir Helios, di dalamnya orang-orang terlihat ramai. Seseorang bertanya, apa kamu mendengarnya? Dia berkata, anak itu datang hari ini. Seseorang bertanya, apa itu orang yang mendapatkan nilai sempurna dalam ujian masuk? Orang yang di depannya menjawab, iya. Bahkan profesor juga terkejut. Orang itu kembali bertanya, tapi kenapa dia baru datang setelah begitu lama? Orang di depannya berkata, entahlah. Ku dengar dari rumor kalau dia punya penyakit yang parah. Saat seseorang berkata, aku akan berusaha menjadi temannya ketika dia sudah datang. Orang di sampingnya berkata, kau pikir nilaimu akan meningkat hanya dengan berteman dengannya? Mendengarnya, seorang wanita berkata, berisik sekali. Di saat itu, seseorang bertanya, kelas berikutnya. Di saat itu, seseorang berkata, Farus tidur lagi. Dia sebelumnya berkata, ketika kelas dimulai, dirinya ingin dibangunkan. Seseorang berkata pada yang lain untuk lihat. Dirinya membeli ini ketika diizinkan untuk keluar. Melihatnya, seseorang berkata, indahnya. Orang lainnya yang tersentak berkata, kamu benar. Saat Idrisis datang, semua orang terdiam. Murid-murid mulai menatap dengan perasaan gelisah. Idrisis mulai menarik kursinya dan duduk tanpa mengatakan sepatah kata pun. Melihatnya, semua orang masih menatapnya dengan perasaan resah. Di saat itu, seseorang menyebutnya monster. Mendengarnya, Idrisis tidak membalas perkataannya. Wanita yang sebelumnya merasa kesal karena berisik berkata baguslah. Sekarang jadi sunyi. Saat semua orang mulai melakukan kegiatan biasa, Idrisis terdiam di tempatnya. Di tempat lain, saat turunnya yang kebingungan bertanya apa. Dia kebingungan karena Mas Tropian berkata, nilai sempurna di ujian masuk dan menderita penyakit mematikan. Mas Tropian yang ragu berkata iya. Ruth berkata, yang benar saja. Bagaimana caranya mendapatkan nilai sempurna dalam ujian yang tidak pernah dirinya ikuti? Dan apa maksudmu menderita penyakit mematikan? Mas Tropion berkata, kamu tahu kemampuanku. Situasinya jadi berakhir seperti ini. Ruth yang mendengarnya hanya bisa pasrah. Mas Tropion mengatakan pada Ruth, seperti yang kamu ketahui, sudah lebih dari 1 bulan sejak murid-murid baru masuk ke akademi. Bahkan pendaftaranmu sudah dikirimkan 1 bulan yang lalu. Jadi harusnya kamu sudah masuk 1 bulan yang lalu. Tapi situasi pada waktu itu kurang baik. Dirinya paham, Ruth tidak tahu itu. Sejujurnya, semua surat ini adalah pemberitahuan dari akademi untuk segera mengirimmu. Mendengarnya, Ruth yang berpikir menyebutnya bajingan. Dirinya bertanya-tanya dari kapan dia sudah berencana mengirimnya ke akademi. Master Opion melanjutkan, bagaimanapun juga dirinya membutuhkan alasan untuk mengulur waktu. Dan alasannya harus yang bisa diterima akademi yang begitu ketat seperti Helios. Karena itu hasilnya adalah, sambil membayangkan Ruth yang tampak pucat, dia berkata anak jenis yang tampan dan menderita penyakit. Saat Master Opion bertanya bagaimana, bukankah itu menarik? Ruth berkata kau. Ruth berteriak, kau percaya denganku, ha? Saat Ruth memukulnya, Master Opion mulai kesakitan. Mengingat hal itu, Ruth yang melamun. Mulai dipanggil seseorang yang menyebutnya murid. Mendengarnya, Ruth terkejut. Seorang profesor bertanya apa yang kamu pikirkan sambil melamun begitu. Kelasnya akan segera dimulai. Jadi dirinya ingin dia segera ikut dengannya. Mendengarnya, Ruth berkata iya. Saat mengatakan itu, Ruth menyebut masternya, sialan. Di saat itu, Ruth berpikir, bagaimana caraku menyelesaikan misi ini dengan latar belakang seperti itu? Kalau sertifikasinya dibuat sebulan yang lalu, itu berarti pendaftarannya sudah dikirim jauh sebelum itu. Ruth mulai menatap sekitarnya. Dia berpikir, kalau begitu, kesampingan tentang misi. Master memang berniat mengirimnya ke akademi dari awal. Ruth yang lanjut berpikir, kebingungan. Kenapa dia melakukan itu? Memang apa yang akan dia dapatkan dengan mengirimnya ke akademi? Ruth yang sudah tenang berkata, terserahlah. Sambil menyebut Helios, Ruth merasa akademi sihir memang berbeda. Dirinya bisa merasakan aliran mana mengalir di seluruh akademi. Ruth berpikir, baiklah, karena aku sudah di sini, aku cukup menyelesaikan misiku dan langsung pulang setelah itu. Di saat itu, Profesor berkata, tidak perlu gugup sama sekali. Profesor menjelaskan, murid-murid dengan umur dan status yang berbeda menjadi murid akademi ini.
harusnya kamu tidak akan kesulitan untuk akrab dengan murid-murid yang lain. Karena umur dan status tidaklah penting di sini. Ruth bertanya, lalu apa yang penting? Profesor menjawab, yang penting adalah, dengan tatapan tajamnya, dia berkata, bakat. Profesor menjelaskan, biasanya murid-murid baru yang memasuki akademi akan berbahagia karena membayangkan masa depan mereka yang akan menjadi penyihir hebat. Itu seolah-olah mereka sudah menjadi penyihir sungguhan. Tapi semua itu sekedar ilusi. Soalnya bukan berarti mereka menjadi penyihir resmi hanya karena menjadi murid Akademi Helios. Malah kebanyakan murid akan mengalami keputusasaan karena mereka tidak bisa melampaui batasannya. Profesor bertanya, kamu bagaimana? Murid pertama yang mendapatkan nilai sempurna dalam ujian masuk, Ruth Christie. Ruth yang terdiam sesaat berkata, kalau dirinya tidak berhasil meski sudah berusaha, dirinya hanya akan menyerah. Mendengarnya, Profesor tersenyum. Tertawa, dia berkata, selera humornya bagus juga. Mendengarnya, Ruth terdiam. Ruth berpikir, tampaknya mendapatkan nilai sempurna itu lebih sulit daripada perkiraannya, karena dirinya sampai disebut murid pertama. Profesor berkata, Helios selalu terbuka dalam menyambut orang-orang berbakat sepertimu. Ya, meski kamu masuknya lebih lambat daripada murid yang lain. Sambil menyebutnya Ruth Christie, profesor itu menyambut kedatangannya. Setelah profesor mengatakan itu, Ruth sekarang berada di hadapan murid Akademi Sihir Khusus, Helios. Tempat orang-orang berbakat dalam merasakan dan menggunakan mana. Dengan tujuan membesarkan mereka menjadi penyihir penyandang tanda khusus. Murid-murid dibagi menjadi beberapa kelompok, berdasarkan kemampuan mereka, kelas atas Hereis, kelas menengah Klat, dan kelas bawah Eden. Semua murid baru memulai dari kelas bawah Eden. Mereka bisa dipromosikan ke kelas lebih tinggi lewat ujian promosi yang diadakan 1 tahun sekali. Ruth yang memikirkan itu telah mengetahui semuanya. Profesor berkata baiklah, semuanya. Dia adalah Ruth Christie yang masuk terlambat karena masalah kesehatan. Profesor melanjutkan, jangan mengasingkannya karena dia masuk terlambat. Dia berusaha membangun hubungan baik. Mendengarnya, para murid berkata, kami tidak akan mengasingkannya dan kami tidak akan melukainya. Saat Ruth terdiam mendengar semua itu, Profesor berkata pada Ruth yang dipanggil murid Christie untuk memperkenalkan dirinya pada teman sekelasnya. Ruth yang mendengarnya mulai melangkah maju. Ruth berkata, senang bertemu dengan kalian semua. Mendengarnya, seorang murid bertanya, itu saja? Seseorang berkata, dia lebih muda dariku. Seseorang bertanya-tanya, berapa umurmu? Saat Ruth melirik sesuatu, dia berpikir, ketemu. Putra kedua dari keluarga Duke Artian, monster yang selalu ditindas. Saat melihat bangku belakang, dia menyebut, Lidusis Dian Artian. Orang yang disebut Ruth saat ini tidak menatap dengan tatapan tanpa harapan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.